untuk kepada seluruh pembicara, Pak Dianta dari DL Chemical, kemudian yang belum bergabung ada Pak Fajar Budi, Pak Fajar Budi dari Direktur PT Ditek Inovasi Indonesia, kemudian Pak Adli, maaf Pak, ini saya tidak sebutkan nama lengkap semuanya, Pak Adli Rahandi Lubis ya, PhD, lulusan KNU juga beliau, lulusan dari Korea, dari Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk BRIN. Kemudian yang berhalangan hadir saat ini kita doakan semoga cepat sembuh ya Pak Alfian. Cuman memang kesediaan beliau untuk hadir pada pagi hari ini juga kita patut apresiasi dan kami doakan semoga beliau cepat sembuh. Kemudian Pak Alan Cangrawinata dari Zenmed Pak ya, Zenmed Plus. Nanti akan membahas komersialisasi di industri medis Indonesia. Kemudian para panitia dan juga para peserta yang saya banggakan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, salam kenal Bapak, para pembicara dan audiens ya. Saya Tom Hart sebagai Ketua APIK saat ini. Jadi sedikit perkenalan mengenai APIK. APIK ini kita mulai sejak tahun 2020. Jadi memang diawali 2019. Pada saat itu perwakilan peneliti sebagian ya perwakilan peneliti Indonesia bertemu dengan Pak Presiden ketika kunjungan di Busan. Kemudian dari sana jumlah perwakilan peneliti kemudian bertemu ya di KBRI, kemudian kita membentuk APIK ini gitu ya bersama-sama. Nah, jadi APIK ini adalah wadah peneliti Indonesia di Korea, atau lulusan Korea, jadi tidak mesti harus berada di Korea, tapi di Indonesia pun bisa selama merupakan lulusan riset di Indonesia. Tujuannya adalah APIK ini kami ingin dorong kemajuan riset dan ilmu pengetahuan di Indonesia, menyelaraskan lah ya kita teman-teman yang anggota APIK yang sedang meneliti di Korea misalnya S2 dan S3 di sini, kemudian kita bisa berkontribusi juga gitu ya dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Nah, salah satunya langkah yang kami lakukan itu Pak ya, Bapak Ibu semua, selain memang kita fokus dengan kegiatan riset, misalnya dengan webinar-webinar, kemudian dengan webinar cluster riset, kami juga berfokus dalam proses seperti ini ya, hilirisasi dari produk dari riset gitu kan ke komersial. Karena memang ini kan nggak ujuk-ujuk ya, nanti mungkin Bapak para pembicara narasumber akan menjelaskan nanti dengan detail gitu kan, bagaimana kita pentingnya nanti ada yang bahas melalui paten ya Pak ya gitu kan ya, bahwa sebelum kita memulai produk mau komersil gitu kan ya, kita harus mematen. Biasanya kalau di Korea itu rule-nya kan first adalah paten sebelum jurnal gitu kan ya. Sebelum jurnal paten dulu, karena apa, nanti paten itu bisa dipakai untuk produk komersial gitu kan ya, untuk mengamankan bahwa itu ada di ide kita. Nah, dari situ proses itu kemudian nanti proses kalau di kita itu kan nanti ada market validasi dan segala macam sampai nanti proses komersialisasi itu ya, sampai kita bisa mendapatkan produk kita itu bisa beredar di pasar. Nanti para pembicara ini akan menjelaskan dengan detail ya. Saya juga masih baru ya di bidang ya di industri gitu kan, baru sekitar 2 tahunan. Kalau di total semuanya mungkin baru 3 tahun industri di Korea gitu ya. Jadi saya juga akan belajar banyak nih. Jadi para audiens gitu ya, kita berterima kasih sekali bahwa para narasumber pada pagi hari ini mau ya menceritakan gitu ya, berbagi ilmunya dan pengalamannya tentunya ya. Ilmu bisa dicari di dalam tanda kutip ya di universitas gitu, tapi pengalaman ini kan ya yang hands on ini yang sulit ya Pak ya gitu kan ya, real gitu kan, bagaimana pengalaman ketika menyusun paten dan kemudian langsung komersialisasi produk-produk gitu, bahkan setiap bidang, setiap produk itu memiliki karakternya sendiri-sendiri gitu ya. Medis itu beda prosesnya dengan yang lain gitu kan, ada hal-hal khusus yang harus apa namanya, digolkan dulu Pak ya, dapat izin dulu, license dulu, BPOM dulu dan segala macamnya kalau di Indonesia ya kita ya. Kalau di sini juga ada badannya sendiri gitu ya. Atau nanti nano produk misalnya atau bidang lain itu memiliki prosesnya masing-masing. Jadi harapannya webinar kali ini juga kami rekam gitu ya. Nanti bisa menambah memperkaya mempersiapkan terutama bagi para audiens yang terutama kami peneliti di Korea ya Pak ya, untuk bisa nanti bagaimana sih caranya prosesnya gitu ya, mengkomersialkan produk hasil riset kita sehingga bukan hanya menjadi jurnal gitu kan yang memang juga bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, tapi juga bisa ke tahap lebih lanjut yaitu dalam produk industri
atau komersial gitu. Jadi seperti itu, Pak Irfan, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara yang telah bersedia untuk berbagi ilmu. Dengan ini, acara hari ini resmi saya buka. Semoga proses ke depan webinar kita berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tomhurad PhD yang telah menyampaikan sambutannya sebagai Ketua APIK. Terima kasih atas waktunya. Ya, Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu peserta webinar kali ini, ya topik yang sangat menarik ya pada pagi hari ini ya, bagaimana strategi tentang komersialisasi riset gitu ya. Ini berbicara tentang strategi ya ketika negara-negara maju yang sudah dari awal gitu ya, misalnya antara pemerintah dengan industri dan sebagainya sudah klop dari awal sehingga ketika sudah jadi produk dia tidak bingung lagi start komersialnya gitu ya. Tapi mungkin berbagai kasus beda di setiap negara atau setiap industri. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita kedatangan berbagai pemateri dari berbagai ini ya bidang ya, Pak Diata Ginting dan sebagainya, insya Allah akan menyampaikan materi-materi yang sangat luar biasa. Ya, untuk menunjukkan waktu, kita akan langsung ke pemateri pertama, Pak Dianta Ginting, yang sudah siap nih dengan materinya. Terima kasih, Pak Dianta Ginting. Kita berikan waktu, ya kita berikan waktu 15 menit untuk Pak Dianta Ginting untuk pemaparan topik pertama sebagai narasumber pertama. Silakan, Pak Dianta Ginting. Bentar ya, saya share dulu. Boleh, boleh. Kelihatan nggak? Masih belum, Pak. Nah, sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Oke. Selamat pagi semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dianta Ginting. Saya kerja di DL Chemical di Korea. Pagi ini saya akan membagikan pengalaman kerja sebagai R&D di perusahaan kimia. Jadi bagaimana dari ide itu dimulai sampai kita dari perusahaan kami dimulai dari ide sampai kita komersialkan produk. Jadi ini secara gambaran biasanya secara gambaran umum tahapan untuk mulai dari inovatif, mulai dari ide. Pertama itu kita kan studi market. Studi market itu di sini kita ada dua. Pertama kita harus lihat ada red ocean, mungkin semua udah tahu apa itu red ocean atau blue ocean. Nah, dari red ocean dan blue ocean ini kita akan melihat strategi R&D kita. Strateginya apa sih sebenarnya? Jadi nggak semua bahan inovasi itu R&D itu bisa dikomersialkan. Makanya kita akan selalu melihat mulai dari market sekarang. Apa tujuannya sebenarnya? Karena yang namanya perusahaan itu tanpa profit itu nothing. Apapun kita lakukan hasilnya harus profit. Nah itu makanya kita mulai dari red ocean, blue ocean, berpikir ke R&D. Karena kita di segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi R&D itu butuh approval. Nah dari approval dari R&D kita approval dari calon customer, bisa dari OEM, dari original manufaktur. Karena saya di chemical di bidang lubrikan, biasanya kita butuh yang dari OEM, original manufaktur. Misalnya dari Hyundai untuk engine oilnya, engine oil dari Toyota. Nah, dari R&D kita butuh approval, lalu kita butuh ke market. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu mulai dua case ini, pengalaman saya, dua case dari red ocean dan blue ocean. Nah, bedanya red ocean itu adalah produk kita yang sudah, kita punya produk yang sekitar 20 tahun, yang kita salah satu adalah produser terbesar di dunia. Nah, dari red ocean ini adalah produk kita udah eksis, kompetisinya banyak. Nah, bagaimana strategi R&D kita? Bagaimana tujuan dari red ocean ini adalah bagaimana kita bertahan. Jadi di R&D itu nggak selamanya harus yang baru gitu loh. Tapi ada juga yang bagaimana nih kita bertahan nih? Apa yang kita harus lakukan? Produk apa yang kita harus jadi di red ocean ini strateginya ada dua, yaitu cost dan kualitas. Nah, di blue ocean ini biasanya kita yang PhD atau riset di university itu kita mungkin selalu tinggi yang blue ocean, yang baru gitu, yang wah. Nah, yang wah blue ocean ini adalah kita membentuk market baru gitu loh. Ini lebih susah sebenarnya.
Tapi sekali berhasil, kita akan menjadi raja market. Itulah biasanya makanya perusahaan-perusahaan di Korea, misalnya contohnya baterai itu 20 atau 30 tahun lalu yang sudah diteliti gitu loh. Itu butuh proses. Blue Ocean ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba muncul, tiba-tiba bisa kita komersialkan gitu, itu butuh proses. Makanya di sini di R&D di perusahaan Korea kalau dulu punya suatu proyek itu biasanya 5 tahun. Itu butuh biaya besar untuk hal yang global ya, 5 tahun. Makanya karena ini kalau saya bilang ini judi-judian, gambling juga gitu, bisa tapi karena kita punya strategi R&D, strategi yang bagus, maka di Blue Ocean ini adalah ikannya masih besar. Kalau di Red Ocean ini ikannya udah sedikit gitu. Nah, contohnya ini perusahaan produk kami pertama tadi kita studi market bahwa ternyata saingan kita udah benar besar nih. Udah banyak saingan kita. Kita adalah salah satu penghasil PIB terbesar di dunia, yang di dunia itu sekitar berapa ya? $2 billion total marketnya, $2 billion. Nah, bagaimana supaya kita ter-SD? Apa supaya kita tetap bisa menjadi nomor satu? Gitu. Jadi nomor satu. Nah, dari R&D, saya dituntut dari R&D, strategi R&D-nya adalah bagaimana menurunkan cost. Maka kita berpikir, karena ini proses produk kimia, maka bagaimana kita kalau kita riset katalisnya, katalis yang mempercepat proses. Nah, dari segi teknikal kimianya, mereka kan berpikir, bagaimana kalau kita membuat prosesnya itu lebih, manufakturingnya itu lebih murah. Itu salah satu strateginya. Atau yang ketiga, bisakah kita mencari aplikasi terbaru dari produk ini? Baru-baru ini kita dari tim kami berhasil menjual ke Indonesia 5.000 ton produk terbaru dari research dari PIB ini. Dengan hanya mencari alternatif aplikasi baru. Gitu. Jadi nggak selamanya yang kami kerjakan di R&D itu adalah hal yang baru, hal yang wah. Tapi biasanya produk kita memulai dengan produk yang lama. Karena tujuan dari perusahaan itu adalah profit. Kalau di riset kalau di kampus mungkin tujuan kita high impact factor ya. Sebenarnya, tapi kalau udah di perusahaan itulah bagaimana kita menghasilkan profit. Jadi cara berpikir itu selalu R&D strategi ini bisa nggak kita pasarkan. Makanya selalu kita mulai dengan studi market. Ya kan? Makanya di perusahaan-perusahaan besar itu mungkin data itu sangat mahal gitu loh. Studi market kemarin itu kami beli studi market mengenai base oil di dunia itu satu itu $10.000 satu apa itu mahal gitu, itu sangat mahal. Makanya dimulai dengan studi market. Itu juga mungkin dengan inovasi. Jadi tidak selamanya kita harus dengan produk yang terbaru, inovasi terbaru, tapi dengan menambah nilai atau mengurangi produksi itu adalah salah satu strategi untuk komersial gitu. Ya kan? Nah, karena tadi bilang di di analisa market, terus baru ke strategi R&D-nya, terus karena di produk apapun itu namanya kita proses approval. Karena kalau nggak approval nggak bisa dipakai gitu loh. Siapa yang mau memakai? Ya kan? Biasanya di Red Ocean ini proses approval-nya itu lebih mudah. Karena kita biasanya hanya butuh kalau kami biasanya hanya mengirim ke customer kami. Ini peningkatan kualitas produk kami, kamu bisa tes nggak? Nah itu karena dan prosesnya itu lebih cepat. Biasanya ini proyek ini hanya 2 tahun. Kalau di perusahaan kami 2 tahun. Kalau Blue Ocean tadi itu beda, 2 tahun. Nah itu jadi pertama itu memang kita harus tahu market kita di mana gitu loh. Apa yang kita tuju sebenarnya dari R&D ini, ya kan? Karena mulai kita riset itu adalah cost.
riset ini kalau di perusahaan itu adalah semua adalah cost. Jadi juga mungkin kalau kita mau nanti ada teman-teman yang mau bikin usaha sendiri berkaitan itu harus dimulai dengan marketnya, analisa marketnya bagaimana sebenarnya. 5 tahun ke depan seperti apa? Oke. Nah, ini kalau Blue Ocean itu ini di Red Ocean itu ini adalah salah satu matriks untuk strategi yang biasanya perusahaan buat gitu loh. Upgrade produk ini apa yang kita bisa upgrade? Cost-nya berapa? Benefit-nya berapa? Gitu. Sebenarnya. Nah, itu nanti baru ternyata ini menguntungkan. Ternyata strategi R&D-nya nggak menguntungkan. Jadi itu semua udah ada hitung-hitungannya, cost-nya, gitu, metrik cost-nya. Seperti itu. Oke. Nah, kini sekarang kita masuk ke Blue Ocean. Ini adalah salah satu kartun yang lucu, gitu lah. Jadi 8 titik of innovation. Jadi maksudnya gini, nggak semua yang kita pikirkan, nggak semua inovasi itu bisa dijual, gitu loh. Meskipun itu kelihatan bagus gitu. Misalnya, oh kita buat remote yang komplit, kelihatan yang baru, tapi itu nggak terjual. Terus kita bilang kan, saya dulu waktu S3 itu sering bilang, oh ini akan, ya namanya juga bahasa paper ya, ini akan meningkatkan efisiensi 20%. Oh ini breakthrough, tapi itu bekerja nggak di dunia nyata? Nah kan itu yang harus apa kan, misalnya breakthrough, efisiensi 25%, tapi benar nggak? Kerja nggak di dunia nyata? Hasilkan nggak ini? Ya kan? Makanya dibilang ini adalah salah satu ciri kartun yang berkaitan dengan tipe of yang bukan lucu-lucuannya. Nah, incremental, harganya nggak masuk gitu loh. Terus ya itu. Jadi sebelum inovasi itu kita dari tahu market kita, dari tahu R&D strateginya itu sangat penting. Karena jangan nanti kita buat sesuatu yang tidak bisa dijual. Ya, udah approval-nya oke, tapi harga di market itu nggak masuk. Oke. Nah, yang kami lakukan kalau di Blue Ocean itu biasanya adalah kita meningkatkan new value curve. Jadi kita memasukkan suatu value yang baru berkaitan dengan reduce cost, eliminasi, rise atau created new value gitu loh. Itu yang di Blue Ocean itu yang kita biasanya di perusahaan saya itu misalnya kita berpikir sekarang misalnya di market ke depan itu riset yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh apa di Blue Ocean ini? Itu biasanya oleh government regulasi. 10 tahun ini regulasi government apa sih? Misalnya 2030 Indonesia tidak akan bisa ekspor ke Uni Eropa kalau tidak mengurangi karbon misalnya. Makanya sekarang Pertamina, perusahaan-perusahaan Pertamina, PLN itu giat nih berkaitan dengan karbon. Ya kan? Karena kita tidak akan bisa ekspor tuh. Itu kan regulasi yang 10 tahun ke depan kita bisa baca nih. Nah, dari regulasi ini biasanya perusahaan-perusahaan Korea itu akan membuat suatu strategi R&D. Nah, dari karbon ini apa nih yang kita bisa buat nih bisnis? Itu di Blue Ocean, sesuatu yang market yang belum ada gitu loh. Ya, nah itu yang sebenarnya yang saya pelajari di R&D yang saya lakukan. Karena kalau data perusahaan saya, ini kan nggak bisa saya share ya. Jadi saya coba bagi secara general. Jadi itu. Jadi itu yang cara berpikir yang saya lihat di perusahaan Korea untuk mengkomersialkan sesuatu dari R&D. Ya kan? Dan itu biasanya 5 tahun proyek. Oke, misalnya kita harus lihat dulu profit ini mungkin kalau yang profit model, network structure itu udah masuk ke bisnisnya ya, masuk ke bisnisnya dalam bagaimana meng-create
blue model, blue ocean itu menjadi suatu bisnis gitu loh. Itu nah kalau yang saya dapat di perusahaan saya, cara komersialkan dari blue ocean product ini, inovasi produk itu kita mulai dengan market, kita melihat regulasi, future trend. Future trendnya seperti apa sih sebenarnya? Regulasi ke depan itu seperti apa sih? Nah sekarang misalnya kita mau masuk ke liquid untuk electric vehicle, karena kita tadi punya PIB yang merupakan produk untuk PIB. Sekarang kita berpikir nih, dengan electric vehicle ini maka akan mengurangi pemakaian lubrikan, pemakaian pelumas, karena electric vehicle tidak pakai pelumas. Itulah tantangan. Nah sekarang berarti trennya itu adalah pelumas akan berkurang, lubrikan akan berkurang karena electric vehicle. Nah sekarang kita berpikir, oke, kalau seperti itu inovasi apa yang kita butuhkan? Ternyata dalam electric vehicle itu mereka pakai liquid untuk cooling liquid. Nah kalau nggak ada cooling liquid itu bisa terbakar kan? Nah cooling liquid ini yang sekarang saya teliti juga gitu. Kalau gini cooling liquid ini berarti meskipun pelumas akan berkurang, tapi kalau kita produk market cooling liquid ini akan meningkat dengan meningkatnya electric vehicle. Nah itu dari situ kita mulai dengan market, regulasi dan future trend, ya kan? Nah baru dari situ biasanya kita dari analisa market ini kita akan buat R&D strategi, baru kita proses ke lab test. Nah, setelah lab test kita melihat hasilnya, ternyata hasilnya itu menjanjikan. Jadi ini pre-test dulu. Nah, hasilnya menjanjikan, baru kita biasanya perusahaan itu bikin TFT tim fokus. Jadi di TFT tim ini akan menghitung ini investasinya menjanjikan nggak? Ini marketingnya kemana saja, tesnya kemana saja. Nah setelah TFT team ini approval, baru biasanya di perusahaan kita itu saya itu ada pilot test. Biasanya pilot test itu akan dimulai dari 1 ton, 5 ton, 10 ton sampai 1000 ton. Jadi 1 ton dites, 10 ton dites, 50 ton sampai 1000 ton. Setelah itu kita bisa narik kesimpulan bahwa ternyata setelah 1000 ton ini hasilnya tidak berubah, kualitasnya tetap. Nah maka kita bisa bilang ternyata dari lab test sama pilot test itu tidak berubah. Makanya dari setelah pilot test ini kita start dengan start marketing. Nah itulah start marketing. Di sini kita akan mengirim ke calon-calon customer, ya kan? Biasanya itu strategi kita itu adalah dari conference dari yang biasanya perusahaan-perusahaan juga ada conference gitu, kita akan mengikuti itu dan biasanya ngirim free sample. Nah sebelum approval, nah biasanya setelah itu kita akan ngasih ke approval test. Di lab test ini kita udah buat IP, intellectual property sama patent di lab test ini. Jadi ujuk-ujuk kita langsung, karena nanti sudah bikin produksi ternyata dikomplain orang gitu loh, diambil orang. Nah di sini di lab test ini, nah baru kita masuk approval. Karena ini adalah produk yang baru, biasanya kita butuh, kalau di kami berkaitan dengan Blumas itu biasanya kita butuh OEM certificate, original manufacturer certificate. Jadi misalnya kalau masuk ke engine yang Hyundai, misalnya kayak cooling fluid tadi, kita Hyundai approval enggak? Nah itu, jadi itu yang kita biasanya lakukan. Dan ini adalah biasanya proyeknya adalah 5-10 tahun. Jadi enggak singkat gitu loh. Karena terkadang di lab test sendiri gagal, setelah di
TFT team itu ya ternyata mereka nggak approval, ternyata investasinya nggak menjanjikan gitu loh. Makanya mereka kan bilang no. Nah itu biasanya makanya kan 10 tahun. Nah itu dari pilot test kita approval, dari approval from user, dan IAM sertifikat, terutama untuk Plumas itu sertifikat itu sangat penting. Makanya kalau kita lihat sertifikat Plumas Pertamina lubrikan itu selalu ada approval dari mana gitu loh, nomor approvalnya dari mana. Karena itu meskipun kelihatan Plumas itu kecil, tapi salah Plumas bisa merusak seluruh mesin. Itu nah makanya kita butuh approval. Dan ini sangat mahal. Bukan sesuatu yang murah gitu loh. Kalau satu sertifikat OEM itu misalnya kemarin saya approval untuk GF untuk gear oil, untuk gear itu biasa sekali approval itu biasanya minimal itu 10.000 euro. Nah bagi perusahaan ya bagi Plumas itu adalah sesuatu, tapi itu sangat bermanfaat. Kalau ada approval itu maka customer kita akan yakin bahwa adiktif kita, base oil kita itu adalah udah teruji gitu loh. Nah itu makanya mungkin beda setiap bidang beda ya. Kalau di Plumas prosesnya seperti itu. Nah baru kita akan ngirim sampel juga ke user. Ini kita punya produk baru, coba kamu tes. Ada juga misalnya user yang tes gratis, ada juga yang bilang kalau kamu tes di saya kamu harus kasih, karena saya harus menyetop proses produksi saya untuk tes produk kamu. Jadi itu juga mahal karena mereka kan misalnya kita punya produk baru yang berkaitan dengan Pampers itu untuk salah satu bahan untuk Pampers di bayi itu kita mau tes nih di Jepang. Mereka akan stop 3 hari proses produksinya untuk mengetes produk kita gitu. Dan itu adalah butuh banyak cost. Makanya kalau sebelum proses approval ini kita bikin dulu pilot. Ini benar nggak ini? Jangan salah nanti semua cost gitu. Nah ini butuh waktu yang lama, butuh pemikiran yang lama, dan setelah kita dapat misalnya dari approval, kita biasanya akan masuk ke market. Karena kalau terjadi kesalahan bukan cost saja, bukan uang saja, tapi nyawa pun bisa rugi besar ya Pak ya, rugi besar ya. ya lebih besar. Nah makanya inilah gambaran singkat bagaimana dari proses market, proses studi market, proses inovasi, cara berpikir R&D untuk market di chemical di Plumas pada umumnya. Baik, Pak Ginting mohon izin waktunya 1 menit lagi. Oh sudah selesai ya? Thank you. Wah luar biasa nih, pemantik di awal nih luar biasa nih pengalaman dari Pak Dianta Ginting ya terkait dengan pengalamannya di perusahaan di Korea ya, terkait dari yang paling utama tadi study market, kemudian go untuk riset dan sebagainya begitu ya. Baik, para peserta webinar mohon ditahan dulu. Saya yakin sangat ini ya pertanyaannya sangat ini ya akan banyak pertanyaan. Mohon ditunggu dulu karena kita akan selesaikan dulu pemateri-pemateri pada pagi hari ini. Kita langsung saja ke pemateri yang kedua yaitu Bapak Fajar Budiarsono ME sebagai Direktur PT Ditek Inovasi Indonesia yang kali ini akan membawakan materi inovasi dan komersialisasi produk untuk menaikkan indeks inovasi di Indonesia. Waktu dan tepat yes. Oh ya, lanjut. Oh iya. Pak Fajar, apakah sudah mendengar saya? Oh, sebenarnya Pak Fajar sudah. Pak Fajar masih di unmute ya. Halo Pak Fajar, apakah suara saya masuk? Mas Tom, suara saya masuk nggak Mas Tom? Masuk. Sebelum ke Pak Fajar, saya boleh minta izin dulu? Oh boleh Mas Tom, boleh. Iya. Terima kasih Pak Dianta, Pak Alan, Pak Adli, dan Pak Fajar, Pak Ivan juga, dan semua rekan-rekan. Saya mohon izin
harus membawa anak saya ke dokter kayaknya, jadi saya mohon izin pamit terlebih dahulu, tidak bisa mengikuti sampai akhir. Tapi saya usahakan nanti kalau bisa langsung bergabung kembali akan bergabung ya. Terima kasih Pak Alan, Pak Dianta, Pak Adli, Pak Fajar, Pak Irfan, dan rekan-rekan semua. Mohon maaf dan mohon pengertian ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Assalamualaikum. Tomhert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga lancar Pak Tomhert untuk berobat anaknya. Selanjutnya ke pemateri kedua ya, Pak Fajar. Apakah mendengar suara saya, Pak Fajar? Masih di unmute ya tadi. Halo, Akhirnya ini bisa terkonek ya. Pak Fajar, sekarang pemateri pertama tadi sudah ya Pak Dieta Ginting. Sekarang waktunya Pak Fajar untuk memaparkan materinya. Dipersilakan waktunya. Oke, siap. Sebentar. Nah, waktunya 15 menit ya Pak Fajar. Terima kasih. Siap. Nah, ini Mas, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Nah, di sini hanya sekedar sharing ya dari pengalaman apa yang kami lakukan di perusahaan kami, di mana bagaimana mengkomersialisasi hasil inovasi. Yang saya maksud adalah benar-benar mengkomersialisasi ya. Kenapa saya hasil inovasi ya? Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena kebanyakan di Indonesia itu assembly ya. Barangnya beli dari impor, nanti mereka assembly gitu. Nah, ini ada yang ingin saya sampaikan dulu. Kalau inovasi itu ternyata nggak mengenal jurusan ya. Jadi dan komersialisasi. Jadi kita di sini sebenarnya nggak harus jurusan manajemen, nggak harus jurusan apa untuk menjadi pemimpin dari perusahaan. Bisa kita lihat kalau Huawei yang perusahaan elektronik ternyata itu CEO-nya lulusan teknik sipil. Begitu juga dengan Elon Musk yang dia itu macam-macam bisnisnya, malah Bachelor of Science gitu. Sedangkan Sundar Pichai yang bikin Google, dia bikin CEO Google, dia adalah jurusannya Material Science and Engineering. Nggak nyambung ya, cuma ya nggak apa-apa gitu. Inovasi itu sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman semua di sini, inovasi itu nggak ada formulanya kok. Harus A, harus B, harus C, harus menguasai jurusan ini, jurusan itu, enggak, sama sekali enggak. Nah, kami ini ada di perusahaan internasional yang namanya DTech Engineering. Nah, klien kami itu dulu kita jasa desain, klien kami mostly internasional, US, Kanada, Jerman, Selandia Baru, terus sama yang 25% lain-lain. Nah, yang lucunya anggota kami, engineer-nya itu lulusan SMK semua. Nggak ada yang S2, S3, nggak ada. Dan tetapi meskipun lulusan SMK, dulu pernah diadakan lomba GE 3D Printing Jacket Engine Bracket Challenge. Ini adalah lomba untuk mengetahui metode aditif manufacturing terbaru. Waktu itu GE sedang mengembangkan teknologi 3D printer metal untuk part pesawat, karena memang semakin sedikit melting point yang ada di part pesawat, maka akan semakin safe pesawat tersebut. Sehingga dia mengadakan kompetisi ini dan diikuti oleh 700 peserta lebih dari 56 negara di seluruh dunia. Nah, yang unik di sini adalah juara tiganya itu dari Airbus, ya, Sebastian Favasori. Terus yang nomor 2 itu doktor dari Oxford. Nah, yang juga desain engineer dari mobil sport asal Swedia, Koenigsegg. Nah, juara satunya kami, yang engineer-nya SMK semua. Nah, kita di sini istilahnya inovasi ini untuk siapa saja, dan di era yang digital dan informasi yang banyak sekali ini menjadi sangat-sangat unlimited ya. Jadi semuanya bisa terjadi. Gitu. Terus yang kedua, kita pernah juga ikut GE 3D Jet Engine Inspection Design Challenge, yaitu mendesain automation sistemnya dari sistem borescope yang ada di pesawat, karena selama berdekade-dekade borescope itu tidak pernah berganti desainnya. Alhamdulillah kita juga juara satu lagi ya dari 47 badan riset yang ada di dunia. Nah, kita juga pada tahun 2013 kita pernah membuat pesawat yang itu pesawatnya benar-benar real terbang, sudah dikomersialisasi, sudah mendapat izin FAA,
sering mendapatkan penghargaan di OSCOS. Nah, ini pesawatnya kalau di komersial namanya Billet Aircraft, full 100% didesain di Salatiga, dimanufaktur di Wichita, Kansas, US, karena memang pusatnya itu sana. Dan memang membuat pesawat terbang itu sangat mudah ya. Cuma membuat pesawat terbang dan mendarat dengan selamat itu yang susah ya. Jadi kalau nggak selamat apa artinya bisa terbang saja kan gitu. Nah, kami kan perusahaan teknologi nih. Waktu awal kita ingin mendevelop suatu produk, nah kita ada 3 opsi nih. Kita pernah bisa mendesain ini alur inovasinya ya. Jadi emang saya ceritakan dari awal kenapa kita memilih suatu produk, terus komersialisasinya seperti apa, market research-nya seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa saja membuat drone karena tadi seperti yang dilihat kita pernah bikin pesawat, kita pernah dulu bikin pesawat listrik tahun 2014 kalau di Indonesia baru heboh mau bikin mobil listrik. Bitek itu pernah mendesainkan pesawat listrik dulu yang nyponsori Amazon yang digunakan untuk ekspedisi di Kutub Utara karena di Kutub Utara itu sangat rawan ketika tidak memakai pesawat listrik karena suhunya yang sangat dingin. Di sana dipakai oleh peneliti-peneliti yang untuk meneliti Kutub Utara untuk mengetahui pemanasan global. Kita juga bisa membuat electric vehicle karena kita dulu pernah bikin chassisnya GT40, kita pernah bikin chassisnya AC Cobra, kita pernah gitu. Nah, tetapi problem dengan 2 komoditas ini adalah memang valuasi perusahaan kita akan naik secara signifikan, tetapi adalah kita harus juga memikirkan namanya entry market. Bagaimana pesaing kita, modal yang dibutuhkan seberapa, terus poin plusnya kita akan seperti apa gitu. Brandingnya ngangkat atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, terus kita lihat ada namanya, karena kalau nanti kita membuat 2 ini, masalahnya bukan di duit, masalahnya bukan di cara ngejual, masalahnya adalah satu langkah di belakang itu, yaitu masalahnya adalah supply chain. Karena ketika kita membuat suatu industri di Indonesia, supply chain-nya sangat-sangat susah. Bisa kita lihat memang yang mobil-mobil seperti Brio, seperti itu memang supply chain-nya ada full Indonesia, tetapi part-part inti kayak mesin itu enggak. Nah, sedangkan kita pengen bikin yang full Indonesia itu akan sangat menjadi tantangan yang sangat susah, apalagi kita bicara dengan UKM yang masih berkecimpung dengan sistem manual di mana quality control dan barangnya itu selalu beda-beda satu sama lain gitu ya. Terus untuk mengatasi masalah tersebut kita mundur satu langkah, kita harus namanya bikin precision smart machine yang kita atau bisa yang kalau tahu jurusan mesin ya mesin CNC lah, computer numerical control. Nah, ini di Indonesia dari tahun merdeka sampai sekarang belum ada yang bisa bikin. Yang bikin ya, maksudnya yang bikin itu yang benar-benar didesain, diassembly, terus partnya dibikin di sini real, bukan cuma diassembly di Indonesia, itu nggak ada sama sekali. Dan kita targetnya itu pengen bikin sampai kontrol-kontrolnya. Nah, itu sejalan dengan visinya kami, yaitu menaikkan indeks inovasi yang ada di Indonesia dan rahmatan lil alamin, ya membuat rahmat ke seluruh alam semesta, kita visinya itu. Nah, kita melihat juga ternyata Indonesia ini ternyata memiliki peringkat indeks inovasi yang sangat rendah. Ini laporan tahun 2019 sebelum pandemi ya tentunya, yang 2020-2021 surveinya World Economic Forum itu skip. Bahkan kita di bawahnya Filipina, di bawahnya Thailand, di bawahnya Malaysia, dan di bawahnya Singapura. Nah, sejalan dengan visi kami tersebut, kita melihat nih indeks inovasi yang ada di Indonesia di dunia, peringkat 1-nya itu ternyata Jerman, peringkat 2-nya US, peringkat 6, 7 itu Korea, Jepang, Cina itu peringkat 25. Nah, ternyata ini ada kaitannya dengan demand of CNC mesin, jadi permintaan mesin yang mereka itu. Jadi 10% permintaan mesin di dunia itu ternyata dari Jerman. Dia indeks inovasinya nomor 1. 11% permintaan mesin CNC di dunia itu adalah dari US gitu. Karena kalau kita bisa membuat mesin CNC, kita bisa menganggap kita seperti punya suatu kuas untuk pelukis.
pelukis ini kalau cuma punya ide tapi tidak punya kuas, kita tidak akan bisa menghasilkan karya, apalagi karya inovasi gitu. Nah, Korea Jepang itu masing-masing 6% dan dia peringkat 67. Dan yang luar biasanya China yang istilahnya manufakturnya semaju itu dan luar biasanya secepat itu untuk ngopi produk, dia demand of CNC mesinnya itu 46% di dunia. Jadi hampir 50% produk CNC atau smart mesin yang digunakan untuk manufacturing itu permintaannya adalah dari China. Nah, ini yang menjadi note. Dan yang di Indonesia itu masih sangat kurang. Terus, nah ini berkaitan dengan global export ya. Nah, kita bicara data. Nah, ternyata tadi kan kita lihat ya, US peringkat inovasinya nomor 1, Jerman peringkat 2. Nah, terus US demand CNC mesinnya itu nomor 2, Jerman nomor 1. Nah, ekspor di bidang otomotif itu Jerman itu nomor 1 juga ternyata. Global Export Automotive Product, Jerman itu nomor 1. Nah, ini penguatan kita kenapa kita membuat produk CNC gitu ya. Nah, terus US itu adalah nomor 2. Kalau produk kesehatan itu cuma dibalik, US nomor 1, Jerman nomor 2 gitu ya. Nah, ini tadi Jepan, Cina ini sebenarnya kalau demand of product mesin CNC itu di sini semua rata-rata yang tinggi tadi. Cina ada lagi. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian kita memutuskan untuk membuat mesin CNC full dari awal, dari materialnya kita riset, dari kontrolernya kita harus bikin sendiri dan kita akhirnya membuat satu-satunya controller di dunia yang berbahasa Indonesia. Itu belum pernah ada di Indonesia sampai saat ini, bahkan di dunia ya, karena berbahasa Indonesia. Nah, kita bicara soal apa yang menjadikan produk itu sukses. Nah, yang pertama, yang sering kali ilmuwan atau akademisi lemah ini adalah di market analysis ya. Market analysis ini biasanya yang kuat McKinsey. Kalau teman-teman lihat, Pak Radim itu kan sangat McKinsey ya. Beliau sangat-sangat McKinsey karena McKinsey itu sering sekali membuat market analysis seperti ini nih. Nah, kenapa beliau ketika jadi Menteri Pendidikan, kenapa dia nge-push dengan industri? Karena beliau tahu kelemahan pendidik di Indonesia itu tidak pernah kerja sebagai di industri. Gitu. Kalau kita lihat kebijakannya nih, pasti memaksa untuk mematchkan secara paksa sekolah dengan industri gitu. Kalau kita lihat kebijakannya matching fund itu mengenaikan sekolah dengan industri. Ada SMK pemadanan mengenaikan sekolah dengan industri. Ada yang namanya praktisi mengajar, itu mengenaikan sekolah dengan industri. Karena problemnya memang di situ gitu. Nah, ini pentingnya sekali market analysis di sini. Hanya akan lebih dalam tentang market analysis sedikit saja. Karena waktunya cuma 5 menit ya. 15 menit. Nah, terus ada investigation, ada survei, ada area, ada fokus, ada market research, ada customer, dan lain sebagainya. Nah, market research kalau jadi kan secara mudah itu ada 4 segmen ya, ada 4 yang harus kita ketahui. Nanti yang kita tulis di istilahnya market research-nya kita. Yang pertama adalah GMV atau gross market value. Jadi kita seumpama kita ingin membuat suatu produk nih. Contohnya kita ingin membuat suatu produk furniture seumpama meja. Itu ya. Nah, meja job work desk gitu. Untuk menentukan kita worth it enggak untuk membuat produk tersebut, kita harus menghitung GMV, istilahnya potensi market terbesar yang ada dari produk ini, gitu. Nah, seumpama nih GMV dari itu tadi, datanya kita bisa interpolasikan tuh. Semua data warga negara di Indonesia 270 juta orang. Kita anggap satu keluarga itu 4 orang. Berarti ada sekitar 50.000 KK kalau kita konservatif ya, hitungan konservatif. Nah, setiap satu rumah itu biasanya memiliki satu work desk, gitu kan. Ya berarti kita nanti ngitungnya GMV-nya adalah 50 juta dikali dengan, karena itu 50 juta rumah dikali dengan harga satu work desk. Kalau semua harga
Workdays itu satunya 700.000, kita kalikan dengan 700.000. Gitu. Kalau nanti kita datanya GMV dari Workdays milenial, nanti kita turunkan tuh, kita kurasi segmen marketnya di milenial di 35 tahun ke bawah gitu ya. Jadi kita cari data dari warga Indonesia yang 35 tahun ke bawah itu berapa gitu. Nah, kedua adalah segmentasi market. Siapa yang menggunakan produk tersebut dan alasan memilih market tersebut itu apa? Itu benar-benar harus kita itukan. Nah, terus ada kompetitor research gitu. Kayak tadi kita memang GMV-nya Meja itu gede, tetapi kompetitornya itu banyak dan itu mereka udah punya model yang gede semua gitu. Nah, terus yang keempat itu product knowledge. Kita harus benar-benar tahu A sampai Z tentang produk yang kita bikin. So, Mama Mas tahu kita bikin CNC. Saya itu hafal kompetitor kita dari A sampai Z, mereka di mana, harganya berapa, tipe jenis produknya apa, kita hafal semua. Dan kita bisa tahu, kita bisa menyebutkan kenapa produk kita lebih daripada produk yang lain. Kita langsung bisa menyebutkan tentang hal itu. Nah, ini nih. Kalau kita mengatakan jargonnya di Ditek itu ujung inovasi itu adalah komersialisasi. Apalah artinya inovasi tanpa komersialisasi karena tidak punya sustainability. Karena memang idealisme itu tidak bisa untuk bayar token listrik. Kalau kita biasanya kayak gitu ya. Jadi apa artinya itulah yang mengundurkan niat saya untuk S3 dari Korea padahal udah ditawarin saya. Karena saya merasa loh kok ini nggak jelas banget ya. Tesis saya ini nggak jelas kok kayak saya nggak merasa nggak berguna. Saya merasa nggak ada manfaatnya untuk orang banyak, untuk masyarakat. Karya saya kok nggak bisa digunain sih. Makanya saya mencari tempat yang nantinya bisa digunakan bermanfaat untuk orang lain gitu. Makanya, nah, market research step satunya, terus step 2-nya ideation. Jadi ideasinya dulu seperti apa. Ketiga ini riset. Jadi ini yang tahap paling banyak nih. Kita waktu desain mesin CNC itu 20 paper internasional itu bisa kita lahap. Meskipun kita baca 20 paper, tapi yang berguna paling cuma 1, 2. Karena kan seperti kalau di sini udah tahu lah, banyak yang paper predator, datanya nggak jelas, tire-nya tidak jelas gitu ya. Jadi memang benar-benar kita kurasi tuh risetnya gitu. Dan kita juga survei dan sebagainya. Nah, desain ini malah cuma 20%. 80% itu kegiatannya di sini, bukan di sini. Bukan berkutat di teknis. Nah, setelah itu prototyping, terus ada evaluasi, ada good product nih. Nah, terus good product itu harus berakhir dengan good revenue gitu. Apa artinya kalau kita sudah jadi produk, tapi kalau kantongnya kita kosong kan apa artinya gitu. Nah, indikatorisi produk yang bagus adalah menyelesaikan masalah dan orang rela mengeluarkan uang untuk membeli produk kita. Kalau kita pikir-pikir, uang itu adalah umur, gitu. Paham nggak? Karena ketika kita mendapatkan gaji, mendapatkan uang, kita adalah menukar waktu kita dengan uang tersebut. Sedangkan waktu itu adalah umur atau nyawa, gitu ya. Nah, bagaimana kita harus berpikir seperti itu. Jadi kita benar-benar harus membuat produk itu berguna, gitu loh. Nah, waktunya 1 menit lagi Pak Bajar, mohon izin. Oke, siap. Nah, ini produk jadi kita harus sebelum membuat produk ini pertimbangkan ini gitu. Kita membuatnya mobil listrik, ternyata alat yang digunakan di bengkel cuma punya las, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi kita harus lihat ketersediaan alat dan bahan, biaya riset yang kita punya berapa, biaya prototipe berapa, kemampuan manufaktur seperti apa, terus analisa SWOT dari kompetitor gitu. Jadi masih banyak lagi ya, cuma waktunya nggak terbatas. Ada cara ngitung FS dan lain sebagainya saya ada. Nah, ini menentukan segmen market bisa dari umur, gender, daya beli, budaya, dan lain-lain. Nah, ini udahlah. Pokoknya kalau bikin produk kuncinya cuma di sini nih. Better, cheaper, faster. Kalau dapat tiga-tiganya, pasti menang produknya. Gitu. Nah, kita uniqueness-nya bisa dapat dari material, bentuk, branding, atau filosofi. Kayak Supreme itu cuma branding ya, dia jual batu bata $35. Gitu. Nah, ini terus ini good product dan lain-lain. Udah sih. Nanti tanya jawab saja. Terima kasih, Mas.
Sama-sama Pak Baja, terima kasih. Wah, sangat ini lagi men-trigger sekali ya terkait dengan tadi ya kata kunci tadi ya, bagaimana sebuah produk bisa sukses dipasarkan gitu ya. Tadi ada beberapa segmen juga yang saling melengkapi ya. Tadi materi yang pertama, yang kedua. Ya, mohon ditahan dulu Bapak Ibu para peserta yang hadir pada webinar pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya juga bisa langsung ya di chat juga, via chat seperti itu. Mungkin kita langsung dulu ke pemateri yang ketiga. Insya Allah sudah siap di sini Bapak Muhammad Adli ya dari BRIN. Dipersilakan Bapak untuk waktunya untuk menyampaikan materi pada webinar. Apakah sudah terlihat ini Mas? Sudah sangat ya? jelas Pak. Ya. Ini saya besarkan ya? Ya, sudah ya? Sudah full screen ya? Ya siap, terima kasih banyak. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini luar biasa, tadi saya sudah mendengar Pak Dianta Ginting, kemudian Pak Fajar, luar biasa sekali. Ini saya dari sisi periset ya Pak ya. Saya dari periset, seperti apa kami melakukan riset, terutama riset, research and development, dan nanti akhirnya bagaimana itu dilisensikan gitu. Nah, saya kebetulan periset di kelompok riset. Saya ketua kelompok riset perekat alami dan sintetis di Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, di sini coba lebih detail terkait dengan paten dan alih teknologi perekat kayu rendah emisi dan ramah lingkungan. Nah, ini tujuannya untuk Innovation in Furniture Industry for Sustainable Living, di mana ini akan mensupport SDGs nomor 8, 12, dan juga nomor 13. Itu yang kita coba lakukan. Nah, ini outline-nya mulai dari background, solution, impacts, R&D yang kita lakukan, achievement, dan juga kesimpulannya seperti apa. Nah, ini saya ketua kelompok riset ya, lahir 33 tahun lalu dengan beberapa publikasi ilmiah di Scopus dan juga H-Index, dan juga paten terdaftar ada 7. Dan saya kemarin itu S2 S3-nya di Kim Wok National University, Daegu, Korea Selatan. Ini lokasi kami, Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk, dulu dikenal dengan LIPI, Pusat Riset Biomaterial LIPI. Sekarang sudah berganti semua jadi BRIN, Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk per 1 Maret 2022. Jadi masih baru sekali, dan alhamdulillah di sini diperkuat dengan satu fasilitas riset yang sangat luar biasa, alatnya lengkap sekali bagi para riset ya, terutama Integrated Laboratory of Bioproduct, dan ini open access untuk seluruh masyarakat, baik itu Indonesia maupun luar negeri. Jadi siapapun bisa akses di sini, nanti ada websitenya di elsa.brin.go.id. Itu ya layanan sains namanya. Salah satunya di Cibinong, itu ada Integrated Laboratory of Bioproducts. Nanti tersebar di seluruh Indonesia karena sekarang sudah jadi BRIN. Itu berarti akses untuk ke BPPT, alat BPPT, LAPAN, BATAN, itu semua bisa kita akses seperti itu. Nah, terkait dengan perekat, nah di sini kita fokusnya perekat kayu beradhesif, ini pasarnya cukup besar, itu mencapai 16,2 billion US dollar di tahun 2020, dan ini memang untuk produk panel kayu, furniture ujung-ujungnya ya. Nah, di situ yang bermain sangat besar itu adalah perekat-perekat berbasis urea formaldehida. Oh ya, ini kursornya belum. Oh iya, ini PDF, sorry. Nah, ini yang bermain di sini adalah perekat-perekat berbasis urea formaldehida seperti urea, melamin, fenol, dan juga disusul oleh isocyanat dan perekat-perekat alami lainnya. Nah, di sini kenapa yang formaldehyde based adhesive yang mendominasi, karena mereka ekonomis. Jadi memang harus murah gitu. Itu syaratnya untuk masuk ke industri. Nah, tapi mereka itu memiliki ini kelemahan, yaitu adalah menghasilkan emisi formaldehida, dan ini yang harus ditekan sekecil mungkin. Namun menekan ini itu bisa menurunkan kualitas rekatnya, daya rekatnya. Nah, itu yang spesifik akan kami kembangkan di sini. Kalau yang lain seperti isocyanat ini luar biasa mahalnya, misal UF resin per liter 10.000, kalau ini bisa 10 kali lipatnya. Dan memang tidak ada emisi formaldehyde, cuman tetap bersifat karsinogenik dari isocyanatnya, tapi lebih less karsinogenik compared to ini formaldehyde ya, formalin. Nah, kekuatannya pun jauh lebih kuat isocyanat, tapi ini spesifik penggunaannya isocyanat ini, baik itu PMB maupun turunannya seperti poliuretan, dan memang kuat sekali kualitasnya. Nah, kalau perekat alami ini masih dalam pengembangan, research and development. Untuk penelitian, pengembangan, paten, publikasi ini sangat banyak udah, tapi aplikasinya masih sedikit sekali, kecuali lignin. Lignin ini bisa mensubstitusi fenol. Nah, itu di Eropa itu mereka sudah hampir 100% menggunakan lignin dalam formulasi fenol formaldehyde. Nah, formaldehyde-nya yang sekarang sedang dicoba diganti menjadi
aldehyde lain yang lebih non volatile, yang tidak mudah menguap dan less toxic gitu ya, seperti furfural gitu. Nah, cuman memang belum dikomersialisasikan. Nah, wood adhesive ini mungkin yang paling banyak kita pakai ya adhesif dari dulu ya, perekat itu mulai dari lem-lem kertas, bahkan dari zaman dulu, dari zaman Mesir kuno sudah menggunakan perekat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara komersial itu yang pertama kali diproduksi secara komersial adalah fenolformaldehyde gitu. Nah, sekarang yang terbaru adalah one component polyurethane resin. Seperti itu. Ini semuanya merupakan tipe-tipe adhesif yang digunakan pada industri panel kayu. Nah, terkait dengan produksi panel kayu yang nantinya akan menjadi furniture, nah sekarang itu kita ini di masa pandemi ini sangat care dengan ini Pak ya, work from home gitu. Jadi pengen mendesain rumah kita, ruang kerja kita, nah itu penuh dengan furniture yang bagus. Jadi banyak sekali selama pandemi kemarin itu para milenial itu berbelanja atau melakukan dekorasi interior. Jadi mereka membeli furniture, nah itu masih menggunakan yang pastinya adalah perekat berbasis formalin, formaldehyde based adhesive seperti itu. Nah, dalam prosesnya pastinya itu akan menghasilkan, karena dia berbasis fosil, itu akan menghasilkan emisi gitu ya. Kemudian dan dia masih berbasis kayu, pastinya dia akan deforestasi ya. Nah, di situ membutuhkan kayu sehingga harus melakukan yang namanya penebangan gitu. Seperti itu. Nah, itu dirasa sangat susah untuk menemukan produk-produk furniture yang sustainable. Nah, itu. Nah, ini yang menjadi peluang untuk menghasilkan inovasi. Nah, di sini kita melihat ada yang namanya di beberapa daerah di Indonesia itu perkebunan pinang. Nah, terutama di Jambi ini besar sekali. Nah, di sana bersama masyarakat bekerja sama. Nah, ini ada Rumah Jambi yang saat ini menjadi supplier sebagai pelepah pinang kita. Nah, itu mereka selama ini hanya menggunakannya secara tradisional untuk membungkus-bungkus makanan atau kadang udah dibakar saja gitu. Nah, kita melihat peluang ini bisa dijadikan yang pastinya untuk pelepah ya Pak, karena pelepah pinang ini dia hydrophobicity-nya bagus ya, jadi bisa untuk langsung dicetak menjadi demolding jadi tempat makanan ataupun apapun itu ya yang berbasis untuk makanan gitu ya, food grade itu bisa. Nah, sisanya itu bisa kita double recycling itu menjadi papan partikel. Jadi tidak ada yang terbuang. Seperti itu produknya. Nah, apa yang membuat kita melakukan inovasi tadi adalah menurunkan emisinya serendah mungkin dan tetap menjaga kekuatannya. Kemudian memastikan sustainability dari si material yang digunakan dan pastinya harus kuat. Terutama dia harus kuat terhadap humidity karena di Indonesia ini panel-panel kayu kalau tidak tahan terhadap kelembaban yang tinggi itu cepat rusak produk-produk panel kayunya ya. Makanya seperti IKEA ataupun Informa itu mereka masih ngambil dari luar, terutama dari Cina paling banyak. Karena kita masih kalah bersaing. Walaupun kita dalam negeri produksinya, tapi masih kalah bersaing dengan produk-produk Cina. Nah, bagaimana cara menghilirisasinya? Nah, ini di Ristek Dikti dulu ya, sekarang udah berpecah menjadi Dikbud dan BRIN. Nah, itu sudah ditetapkan mulai dari tingkat kesiapan teknologi, mulai dari yang dasar sampai yang pengembangan. Nah, disinilah yang kita mainkan di sini, bermain mulai dari yang awal sekali sampai dengan akhirnya nanti diterapkan bersama industri dan nantinya dilisensikan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian pastinya itu adalah dengan cara paten. Nah, itu dipatenkan dahulu. Apa yang kita lakukan di laboratorium gitu. Dan itu yang dilakukan itu adalah berdasarkan kebutuhan industri, bukan keinginan para periset. Nah, kita didorong melakukan research and development berdasarkan kebutuhan industri. Kita itu di BRIN ada program magang industri. Jadi periset ini walaupun sudah S2, S3 gitu ya, itu masih magang di industri untuk mencari permasalahan apa sih yang dibutuhkan oleh industri. Kita membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Nanti bersama-sama industri, kita melakukan research and development, lalu kita patenkan bersama. Seperti itu. Nah, ini saya kira Bapak-Bapak di sini udah tahu ya apa itu paten dan invensi itu seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan bersama industri. Itu yang didorong oleh Pak Kepala BRIN, Pak Handoko. Nah, ini contohnya kalau khusus di kegiatan saya di sini memiliki perjanjian kerjasama dengan salah satu mitra industri di sini.
Itu mulai dari tahun 2020 dilakukan perjanjian kerjasama ya, diinisiasi. Di situ dengan judul penelitian dan pengembangan perekat ramah lingkungan untuk produk panel komposit non kayu berbasis limbah pelepah pinang. Oke, nah di situ kemudian ditandatangani kedua belah pihak, kepala pusat riset, kemudian mitra industri, lalu dilakukan penelitian bersama. Ini dananya disediakan oleh industri seperti itu. Nah, jadi ini juga menjadi capaian-capaian bagi periset juga, bekerja sama dengan industri ini. Bagaimana menyelesaikan masalah yang dibutuhkan oleh industri seperti itu. Nah, dipatenkan bersama dan kemudian dilisensikan. Nah, dilisensikan oleh industri tersebut. Industri tersebut sudah tahu dari awal seperti apa pengembangannya. Mereka juga ikut terjun. Namun secara administrasi paten ini atas nama BRIN, walaupun ada nama mitra di situ, tapi tetap harus dilisensikan oleh mitra industri tersebut. Nah, ini yang memastikan inovasi atau yang dilakukan oleh periset-periset di BRIN itu sampai ke industri, gitu ya, sampai dilisensikan, dikomersialisasikan. Nah, inilah produk-produk yang dihasilkan. Jadi kita kemarin itu selain perekatnya yang utama ya, tanpa perekat ini produk pelepah ini tidak bisa dibentuk. Jadi kita buat 2 paten bersama industri. Perekatnya dulu diformulasikan, kemudian disintesa, diformulasikan untuk menghasilkan ini ultra low formaldehyde emission adhesive, kemudian dipatenkan, kemudian dibuat lagi 1 paten terkait dengan bagaimana menghasilkan papan partikel dan menggunakan perekat ini. Nah, itu harus sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Di situ kita cek dengan standar nasional Indonesia dan juga Japanese Industrial Standard. Nah, itu semuanya bekerja sama dengan mitra industri dan juga dites di BRIN. Dan ini sudah ada tersedia di pasar ya. Bisa dicek di Tokopedia, Blibli, dan kita juga bekerja sama konsinyasi dengan beberapa mitra lainnya seperti itu. Nah, di sini Greenie, makanya selalu saya bawa nama Greenie di sini karena memang di perjanjian kerjasama kita itu selalu menstatement jika ada kegiatan apapun itu selalu membawa nama Greenie. Jika terkait dengan komersialisasi perekat dan papan partikel ini seperti itu. Nah, di sini kita menekankan bahwa produk ini merupakan non-timber forest product. Jadi kita mendukung namanya climate action, gitu ya. Karena kalau kita pakai timber product itu berarti kita harus memanennya dari hutan dan itu bisa mendukung kegiatan deforestasi. Itu sangat tidak baik ya. Jadi kita di sini memanfaatkan biomasa non-timber. Nah, itu banyak sekali di Indonesia. Kemudian dia sustainable, durable, kita sudah cek berdasarkan standar SNI dan juga JIS. Kemudian ultra low formal emission berdasarkan standar SNI dan juga JIS. Mereka maksimal itu 0,3 atau batas bawahnya 0,3-0,5 ya. Kita bisa dapat 0,02 mg per liter. Seperti itu. Nah, inilah tim kita. Alhamdulillah setelah dilisensikan, mereka mengajak saya untuk bergabung, mengembangkan bersama. Nah, jadi saya diminta menjadi Chief Technology Officer di sini. Jadi saya di BRIN juga bekerja sama dengan mitra industri ini, mengembangkan produk, nanti dipatenkan, dan akhirnya dilisensikan kembali. Seperti itu. Nah, ini beberapa R&D research development yang kami lakukan terkait dengan pengembangan perekatnya yang rendah emisi pastinya, dan di sini dengan cara mengkontrol sintesis dan formulasinya dengan menurunkan rasio molar antara si bahan aktif di sini. Kemudian kita double life cycling si pelepah tersebut. Yang pertama adalah menjadi piring ya, yang pertama. Kemudian limbah dari piring ini kan pelepahnya panjang. Nah, itu menjadi piring kan bulat nih, pasti ada limbah-limbah di sisinya. Nah, itulah yang kita manfaatkan, mix dengan perekat yang dipatenkan, dijadikan papan partikel, dan dibuat produk baru lagi. Jadi benar-benar zero waste, itu yang kita harapkan. Dan ini mengikut sertakan masyarakat sekitar perkebunan, seperti itu. Terkait dengan properties of adhesive, ini sudah dipatenkan dan sedang under review di jurnal internasional. Nah, ini di Composite Part B, Elsevier. Nah, ini sedang kita proses di sana. Kita analisa sesuai dengan yang berlaku secara internasional, propertiesnya seperti itu ya. Karena yang paling penting adalah free formaldehyde content, karena ini harus rendah-rendahnya. Free formaldehyde inilah yang akan menghasilkan emisi formaldehida dari papan. Nah, ini yang kita harapkan. Makanya formulasi-formulasi inilah yang dilakukan. Tapi semakin rendah emisinya, maka semakin rendah kekuatan. Dan itu harus di-balance, dibuat menjadi balance between adhesion, cohesion, and emission. Nah, nanti akan menghasilkan papan dari limbah pelepah pinang yang memenuhi standar. Seperti ini beberapa
properties mulai dari kerapatan, kadar air, pengembangan tebal gitu ya, modulus of elasticity, modulus of rupture, dan emisi formaldehida. Seperti itu. Nah, ini beberapa achievement. Kebetulan saya kemarin terpilih menjadi pemenang ASEAN Republic of Korea Award for Excellence in Science and Technology Innovation. Ini di sini saya membawa inovasi bersama Greenie ini dan beberapa publikasi lainnya. Kemudian ini Bapak Ibu di sini jika tertarik, saya dan Greenie dan tim, saya termasuk di situ, kita mendapatkan pendanaan perusahaan pemula berbasis riset PPBR dari BRIN. Nah, ini juga bisa menjadi modal ya. Nggak usah takut, kita bisa jadikan ini menjadi modal gitu ya. Itu kurang lebih 300 juta per tahun. Nah, ini alhamdulillah kita dapat dan kita melakukan expo dan partnership itu contohnya bersama Inakraft untuk branding ya, menjual produk kita juga, promosi seperti itu. Kemudian ini adalah bisnis modelnya yang akan kita lakukan mulai dari 2022 ini, karena memang dia baru dibentuk 2020 startup ini. Kemudian ya harapannya kita bekerja sama saat ini sudah dengan beberapa interior desain ya. Di sini kita bekerja sama. Kemudian next kita akan bekerja sama dengan Olimpik dan Mitra 10. Dan dari sekarang sudah kita lakukan penjajakan dan kita sudah dapat pendanaan dari IKEA. Itu pendanaan tersebut untuk upscaling nantinya pendirian micro manufacturing di lokasi ini dekat dengan bahan baku di daerah Jambi. Nah, itu IKEA sudah mensupport, jadi nantinya produksi yang dilakukan oleh Greenie akan dibeli oleh IKEA seperti itu. Nah, itu peluang-peluang yang bisa dilakukan dengan cara kolaborasi seperti itu. Nah, itu kita mencari pendanaan angel investor nantinya berkolaborasi dengan mereka, dan pastinya adalah bermain dengan produsen besar. Nah, di sini ada PT Rimba Partikel Indonesia, itu produksi papan partikel nomor 1 di Indonesia itu di Kendal. Nah, itu harapannya perkatnya nanti super zero emission yang dia bisa tembus Eropa, Amerika, itu kita bisa produksi dan kolaborasi di sana ya, diproduksi dan ya dijual seperti itu. Itu harapannya. Berserta dengan PT Kayu Lapis Indonesia. Ini dua pemain besar yang ada di Indonesia untuk produksi kayu lapis dan juga papan partikel. Mereka menggunakan perkat urea formaldehida dan saat ini masih rata-rata diimpor dari Cina. Kalau tidak ya menggunakan yang ada di Indonesia tapi belum super zero, itu seperti dari Dover, kemudian pamolid adesif ataupun Blora Citra kimia abadi seperti itu. Mohon izin Pak, waktunya 2 menit lagi. Ya, siap, ini sudah terakhir. Nah, ini harapannya dengan program kegiatan bersama bersama industri kita dapat ini mendukung circular economy melalui green economy gitu ya, dengan menjual sustainable eco-friendly products dari limbah pelupa pinang dan perkat rendah emisi formaldehida. Kemudian waste management gitu ya, kita menurunkan mendukung menurunkan gas rumah kaca dengan mengurangi pembakaran pelupa pinang tersebut. Kemudian polusinya bisa kita cegah dan emisi yang kita keluarkan dari produk itu lebih rendah daripada yang biasanya dijual. Seperti itu. Kemudian di sini memberdayakan masyarakat sekitar. Nah, itu penting sekali. Kemudian yang pastinya adalah sustainable eco-friendly production. Nah, di sini kita harapannya bisa menjadi salah satu industri yang bisa mendukung sustainable and eco-friendly furniture di sini ke depan. Nanti pastinya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti IKEA, Informa, dan yang terakhir adalah Rimba Partikel dan juga Kayu Lapis Indonesia. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Pak Muhammad Adli, sangat luar biasa ya. Ini sudah disupport juga sama IKEA ya. Wah, subhanallah, mantap nih. Bisa kolaborasi juga nanti kira-kira tips and trick bagaimana kita bisa menggait juga para investor ya kepada hasil-hasil yang kita sudah produksi gitu, seperti itu. Ya, Bapak Ibu webinar, kita ini ya ada pemateri yang terakhir terkait dengan ini juga ya, terkait dengan ini medical juga. Kita sambut langsung ya Pak Alan Cakrawinata, Pak, bisa langsung saja menyampaikan materinya terkait dengan webinar pada hari ini, bagaimana strategi komersialisasi produk. Dipersilakan kepada Bapak Alan, Pak, waktunya. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia dan di Korea. Terima kasih atas waktunya. Kelihatan ya screen-nya Pak ya? Sudah jelas Bapak, sudah. Oke. Oke, ini ada slide kurang lebih 20 slide, jadi mungkin dengan waktu keterbatasan waktu saya akan coba percepat ya. Oke, jadi ya
untuk saya ke bagian materi yang related dengan medical devices ya di Indonesia. Jadi kalau kita lihat, kita baca dari beberapa artikel ya, informasi dari pemerintah, mostly di Indonesia ya 90% medical devices kita import ya. Dan akhir-akhir ini paling banyak ya dari China ya untuk alat kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, 10%-nya yang diproduksi di dalam negeri itu yang biasanya yang terkait dengan PKRT, non-elektromedik, dan sangat sedikit yang elektromedik ya. Dan kalaupun ada yang elektromedik, biasanya ya mungkin yang Pak Jokowi teriak-teriak ya, banyak yang reliable dan sebagainya. Kemudian, nah kalau kita lihat untuk industri alat kesehatan sendiri, gara-gara COVID kemarin ya ada peningkatan ya menjadi 242 perusahaan industri alat kesehatan di Indonesia ya menjadi 332 ya cukup signifikan sejak ada COVID kemarin. Namun kalau kita bandingkan dengan Malaysia ya di Malaysia kurang lebih sudah 1.000 industri alat kesehatan di negara sana yang populasinya mungkin sekitar 30-40 juta. Kemudian kalau kita lihat ini dari Fit Solution ya untuk survei market medical device di Indonesia, memang dari tahun ke tahun terlihat ada growth ya untuk penggunaan medical device di Indonesia. Kemudian ini proyeksi alat kesehatan, saya preview aja sedikit ya, dibagi dari consumable, diagnostic, dental product, orthopedic, patient age, ada medical devices. Ya kurang lebih angkanya seperti ini. Kemudian kalau dibilang support dari pemerintah, saya pikir akhir-akhir ini ya, support pemerintah cukup baik sudah ya. Jadi anjuran, kemudian regulasi, edaran, kemudian kepres dan sebagainya. Itu untuk menggencarkan pemakaian produk dalam negeri. Jadi sebenarnya secara policy atau kebijakan pemerintah sudah cukup baik ya. Kemudian di sini ada beberapa ya, saya coba preview, mungkin nggak terlalu penting. Di sini message-nya yang saya mau deliver bahwa pemerintah saat ini memang sangat mengharuskan ya untuk penggunaan produk alat kesehatan nasional ya yang sudah mampu dibuat di dalam negeri. Ini ada beberapa, kemudian untuk alat kesehatan ya rata-rata ini kuadrannya biasanya sih tergantung apakah dia sifatnya invasif atau tidak invasif ya. Jadi kebanyakan kalau misalnya invasif tentunya teknologinya cukup tinggi dan risikonya pun cukup tinggi. Kemudian untuk yang life support itu juga biasanya teknologinya juga kompleks dan risikonya juga cukup tinggi. Kemudian kalau di medical industry ya banyak jurang yang kita mesti lewati ya, ada istilahnya the death valley. Jadi pada saat kita riset pun berhasil belum tentu berhasil di market ya. Jadi challenge-nya cukup besar kalau di dunia medical devices ya. Selain produknya pun harus reliable, kemudian di proses komersialisasi itu membutuhkan journey ya, track record yang cukup panjang ya sampai betul-betul dipercaya oleh user. Kemudian ini tadi saya singgung ya mengenai the valley of the dead. Jadi kalau kita pun berhasil di fase inovasi, obstacle berikutnya ya di commercial marketnya ya. Jadi di situ tantangan yang paling besar sebenarnya. Kalau di inovasi ya tadi sudah dijelasin teman-teman ya kapan inovasi tersebut bisa dilanjutkan untuk komersialisasi atau mana yang mesti di hold ya sampai hanya proses inovasi aja. Kemudian untuk risk distribution base ya di Indonesia itu ada beberapa kelas ya. Jadi ada terbagi dari 3 kelas untuk alat kesehatan yang mulai dari yang berdasarkan risiko ya. Itu ada yang ditimbulkan akibat penggunaan alat kesehatan terhadap pasien itu dibagi menjadi kelas A yang risikonya rendah, kelas B risikonya rendah sampai sedang, kelas C sedang sampai tinggi, kelas D itu risikonya yang paling tinggi. Kemudian untuk hasil pemeriksaan individunya juga dibagi menjadi 4 kelas ya, mulai dari risiko rendah sampai risiko tinggi.
Kemudian di PKRT juga sama, dari risiko rendah sampai risiko yang tinggi. Jadi sudah diatur dari peraturan Kementerian Kesehatan, sudah dibagi kelas-kelasnya. Kemudian kalau ya kita masuk ke medical devices ya, karena itu menyangkut keselamatan pasien ya, kenyamanan user untuk menggunakan devices tersebut, tentunya untuk riset, innovation and development itu cukup membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang cukup tinggi. Nah, kalau di kita panggilnya bukan R&D ya, di perusahaan kita panggilnya itu RID ya, jadi Research, Innovation and Development. Kemudian tadi saya singgung, kalau kita masuk ke medical devices itu memang betul-betul membutuhkan long journey ya untuk mendapatkan kepercayaan dari user ataupun dari practitioner ya. Kemudian ini beberapa stages di medical device development ya. Tadi beberapa teman pembicara sudah menjelaskan ya, cukup secara skematik saya pikir cukup jelas ya. Kalau di kita sendiri kita ada basic konsepnya, kemudian kita ada planningnya, kemudian kita ada product design-nya. Nah, untuk di stage product design ini yang paling penting ya. Jadi mengajak user atau praktisi menjadi bagian dari tim product design dan development. Ya. Kebetulan ini saya garis bawahi karena kemarin pada saat kita pertama kali masuk di RID untuk traumatik ya, orthopedic implant bersama dengan BPPT waktu itu sebelum dilebur menjadi BRAIN ya, kita melakukan joint research dengan BPPT ya. Sayangnya pada saat itu memang kita tidak terlalu intens mengajak user atau dalam hal ini orthopedic surgeon ya untuk menjadi bagian dari tim kita ya. Kita hanya meminta beberapa masukan dan proses berikutnya kita bersama dengan teman-teman di BPPT untuk melanjutkan atau melakukan proses inovasi untuk traumatic orthopedic tersebut ya. Karena memang pada saat itu di 2014 ada permintaan dari Pak Jokowi untuk di Indonesia ada perusahaan yang bisa membuat orthopedic implant yang compliant dengan medical grade ya. Kemudian stages keempat itu ada product development, kemudian kita ada product validation ya. Di product validation ini ada uji internal, ya, chemical composition, apakah itu compliant dengan medical grade atau tidak. Kita mengacunya ke STM, ya. Kemudian mechanical properties-nya seperti apa, kemudian uji fungsi, uji durability, kemudian juga dilanjutkan uji fungsi dan sertifikasi di BPFK. Kalau itu elektromedik ya. Kalau yang sifatnya non elektromedik itu nggak perlu ke BPFK. BPFK itu salah satu institusi di bawah Kementerian Kesehatan sebagai badan kalibrator atau validator untuk produk-produk alat kesehatan elektromedik baik dari produk import maupun produk lokal ya. Nah, untuk produk import biasanya mereka melakukan kalibrasi di sana. Kemudian ada uji in vitro dan in vivo kalau itu berkaitan dengan produk implant ya. Kemudian uji klinis untuk pre-market ya atau clinical trial ya, itu menjadi bagian dari product validation. Selanjutnya setelah proses ini kita lewati, kita masuk ke regulatory compliance ya. Kemudian untuk berikutnya untuk izin edar atau distribution license-nya. Ya, di situ ada pengajuan dokumen teknis, dokumentasi pengujian dan sebagainya. Kemudian proses berikutnya kalau setelah memperoleh distribution license ya, kemudian kita masuk ke market ya, ke user, ke rumah sakit, kemudian memberikan pelatihan, edukasi ke user, kemudian memberikan technical support ya, dan melakukan proses penjualan ya. Nah, proses terakhir kita melakukan post market evaluation ya, karena sebagai produk baru biasanya kita coba minta feedback dari orthopedic surgeon, improvement apa yang diperlukan baik itu di instrumen maupun di produk implant itu sendiri ya. Nah, tanpa post market evaluation kita tidak tahu ya
apa sih yang dibutuhkan oleh praktisi ya, dalam hal ini orthopedic surgeon. Nah, kita melakukan post market evaluation pun kadang-kadang antara dokter yang satu dengan dokter yang lain itu request-nya bisa berbeda-beda gitu loh. Oh, yang satu ini kurang tajam, yang satu ini terlalu tajam karena takut skrunya memotong neuron atau saraf gitu. Jadi banyak sekali feedback yang kadang-kadang kita juga agak kebingungan ya antara praktisi yang satu dengan yang lainnya. Kemudian feedback itu biasanya kita gunakan untuk proses improvement ya. Kita improvement sesuai dengan apa yang kita dapatkan feedback dari para orthopedic surgeon tersebut. Kemudian kalau komersialisasi di Indonesia, ini kita sharing yang kita punya ya selama ini. Jadi yang betul-betul ini bukan konsep ya, ini yang kita lewati. Mulai dari proses innovation development, kita lakukan internal test, kemudian untuk yang elektromedik kita lakukan feasibility test ya di BPFK. Kemudian saya lupa singkatannya BPFK, staf saya badan apa gitu ya, belakangnya kesehatan ya misalnya. Kemudian untuk yang sifatnya implan ya itu ada pre-clinical trial, kemudian ada sebelumnya ada in vitro, in vivo ya. Kemudian masuk ke clinical trial ya. Kemudian setelah clinical trialnya lolos ya, selesai ya, kita ngajuin izin edar ke Kementerian Kesehatan. Jadi khusus untuk medical devices itu kita nggak lari ke BPOM ya. BPOM itu untuk makanan dan obat-obatan, tetapi untuk medical devices itu kita pengajuan izin edar itu langsung ke Kementerian Kesehatan. Ya. Nah, setelah izin edar atau distribution license ini kita peroleh, kita sudah masuk ke commercialization. Ya. Nah, setelah commercialization itu baru kita masuk ke post market evaluation untuk proses atau product improvement. Jadi cycle-nya ya seperti ini di kita. Kemudian research innovation collaboration ya, kita saat ini kita kerjasamanya dengan BRAIN ya. Tahun ini kita akan uji clinical test untuk implan tulang belakang ya. Kemudian kita ada kerjasama juga dengan UI ya, Fakultas Teknik UI untuk pembuatan CMF ya, cranial maxillofacial, jadi implan untuk wajah ya, untuk rekonstruksi wajah bagi masyarakat atau teman-teman yang kecelakaan kecelakaan di jalan atau kecelakaan di mana ataupun proses plastik surgery ya, rekonstruksi wajah. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan yang kedokteran untuk yang spine. Spine kita kerjasama dengan FKUI dan RSCM. Kemudian yang terakhir kita juga ada kerjasama untuk pembuatan stereotaktik ya, jadi alat untuk bedah saraf, bedah otak ya. Jadi prosesnya untuk yang stereotaktik itu sudah di titik 90% ya, sudah hampir selesai dan kemarin sudah sempat diuji cobakan ya. Kemudian sudah dikalibrasi juga produk komparatifnya dari Jerman kalau nggak salah. Kemudian ini beberapa foto pada saat Pak Menteri Kesehatan, Menteri Ristek waktu berkunjung ke kita. Kemudian ini sedikit gambaran apa yang kita lakukan. Ya. Jadi pertama kali kita melakukan proses joint research dengan BPPT ya, di 2015 itu untuk traumatic implant. Ya. Jadi implant itu banyak segmennya, ada traumatik, ada pediatrik, ada spine, ada onkologi dan sebagainya. Ya. Jadi yang pertama kali kita traumatik, hanya sayangnya ya. Ini pengalaman yang mungkin saya perlu garis bawahi bagi teman-teman yang nantinya melakukan research untuk alat kesehatan. Saya pikir mandatori untuk mengajak praktisi ya atau si dokter ya yang menggunakan itu untuk menjadi bagian dari tim proses development tersebut. Karena kalau tidak, kendala di lapangan yang akan dihadapi kemudian akan sangat banyak sekali ya, terutama kendala yang sifatnya non teknis.
Kemudian berikutnya itu kita kembangkan ke traumatic implant untuk berbahan titanium. Ya, sebelumnya itu stainless steel 316L yang medical grade. Kenapa kita lakukan untuk medical grade? Karena sebelum kita research, kita dengan teman-teman BPPT kita coba beli beberapa merek implan lokal yang berbasis 316L. Ya. Sayangnya pada saat itu kita menemukan banyak sekali yang medical implan berbahan material 316L-nya itu industrial grade, bukan medical grade ya. Jadi ini juga menjadi salah satu pemicu atau yang memotivasi kita dan teman-teman BPPT untuk menyelesaikan proyek inovasi untuk pembuatan implan berbahan stainless steel 316L yang comply ke medical grade-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke titanium. Untuk titanium kita tidak membuat atau melakukan research materialnya karena ini masuk advanced material, dan di Indonesia sampai hari ini untuk titanium kita belum mampu untuk membuat material titanium, walaupun titanium ore-nya di Indonesia saya pikir cukup banyak ya. Ilmenit itu kan bahan dasar untuk pembuatan titanium, Ti2O3 itu. Nah, jadi kita masih import untuk materialnya dan kita membuat implan. Ya. Kemudian saat ini juga masih dalam proses clinical test untuk cranial maxillofacial yang tadi saya sounding untuk implan rekonstruksi wajah. Ya. Implannya very tiny, ya skrunya pun very tiny. Ya. Skrunya diameter skrunya sekitar 1 mili, ya lengthnya kurang lebih sekitar ada yang 8 mili, ada yang 9 mili, 10 mili, 11 mili. Jadi memang kalau menggunakan CNC biasa itu tidak memungkinkan untuk membuat implan ini. Kemudian kita juga tahun ini bersama BRIN ya kita lakukan uji klinis. Kalau nggak salah plannya Agustus atau September di tahun ini untuk uji klinis di pasien khusus spine system ya, jadi implan tulang belakang seperti gambar yang saya tampilkan di sini. Kemudian yang tadi stereotaktik yang sudah mencapai stage 90% ya, kita kerjasama dengan ITS dan National Hospital ya, neurosurgeon yang di Surabaya. Jadi kita membuat hardware untuk bedah otak ya, untuk bisa digunakan untuk bedah otak maupun untuk biopsi ya pada saat bedah saraf atau bedah otak. Kemudian yang kita sendiri lakukan yang mandiri ya, ini sudah dalam fase final stage ya untuk ICU ventilator ya. Jadi kita membuat ICU ventilator. Sejak COVID sudah menghabiskan waktu kurang lebih 2 tahun lebih ya untuk ICU ventilator ini. Jadi semua softwarenya kemudian hardwarenya kita buat sendiri kecuali beberapa sensor yang kita import ya. Karena kita nggak bisa bikin sensor, kita menggunakan sensor yang sudah ada di pasaran. Itu mungkin kurang lebih Pak Ivan yang saya bisa share ya. Jadi kalau di produk alat kesehatan ini memang ya masih ya karena kita baru masuk fase dari 2015 sampai 2022 otomatis ya masih mengalami pendarahan lah. Jadi yang saya bilang prosesnya cukup panjang tapi karena gregetan ya pada saat saya waktu dulu saya biasanya setahun itu bisa masuk China itu 3-4 kali ya. Mulai dari tahun 98 99 China belum bisa bikin apapun, tapi saat ini hampir semua alat kesehatan yang dibikin baik oleh Philips, Siemens, ya, GE itu sudah mampu dibikin oleh China. Ya. Jadi semuanya dari China ya Pak ya? Saya kadang-kadang kalau jadi pembicara di depan teman-teman kementerian, saya bilang kalau Indonesia regulasinya, polisinya nggak mensupport, akhirnya ya semua produk
di Indonesia ya produk made in China, yang hanya langit dan bumi aja made in Indonesia. Ya semoga kedepannya banyak produk-produk kita bisa ini ya, produk dalam negeri yang tadi juga di ini juga ya harapan dari Pak Muhammad Ali juga ya tadi Risanya harapannya menjadi cinta produk dalam negeri juga begitu. Baik, terima kasih Pak Alan, sangat luar biasa materi terkait dengan komersialisasi di industri medis di Indonesia ya. Dan Bapak Ibu peserta webinar, sekarang tiba saatnya ya agenda ini ya, pertanyaan tanya jawab. Tadi keempat materi sangat luar biasa ya. Kita kalau merangkum sangat susah dirangkum, tapi saya dapat beberapa poinnya ya. Di antaranya ini flow-nya hampir sama dari mulai study market dulu, riset base dulu dan sebagainya hingga lisensi dan pemasaran seperti itu. Nah, mungkin apakah sebelumnya ada peserta ada yang langsung ingin bertanya sebelum saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat? Apakah ada yang mau langsung open mic mungkin dari peserta webinar pada hari ini? Kalau tidak ada, mungkin langsung saja ya. Saya izin membacakan dulu. Mungkin yang pertama, pertanyaan kepada Bapak Dianta Ginting, Pak. Di chat itu ya, ada pertanyaan terkait dengan, mohon izin membacakan, sebentar lagi. Nah, ini untuk Bapak Dianta Ginting terkait dengan ini pertanyaannya. Tingkat kesulitan komersialisasi inovasi via Red Ocean Market dan Blue Ocean Market produk berapa besar perbedaannya, Pak? Mohon dijelaskan. Kalau terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau komersialisasi itu pasti lebih besar di Red Ocean ya, karena di Red Ocean itu kan marketnya udah stagnan gitu loh. Nah, kompetitornya udah besar, jadi seperti di perusahaan saya itu ada dua produk kita yang memang udah 20 tahun. Nah, supaya tetap survive, kita harus karena sebenarnya marketnya udah stagnan. Nah, makanya kita butuh inovasi baru supaya bisa tetap bertahan dan tidak tergeser gitu loh. Itu lebih susah sebenarnya. Kalau di Blue Ocean ini yang susah itu dari mulai risetnya bisa jadi nggak? Karena di Blue Ocean itu kita bikin created market baru gitu loh. Kita menjadi pemain utama. Kalau Blue Ocean sama Red Ocean, kalau Blue Ocean itu kan ikannya masih besar. Kalau di Red Ocean itu ikannya udah kecil-kecil gitu loh. Nah, tapi dari segi R&D-nya mungkin yang di Blue Ocean ini lebih susah. Tapi dari lebih komersial jadi Blue Ocean ini lebih marketnya lebih besar. Baik, terima kasih Pak Dianta Ginting atas jawabnya sangat luar biasa sekali. Tadi sekarang lanjut dulu ya Pak Dianta Ginting ke pertanyaan berikutnya kepada Bapak Fajar. Dari ini ada pertanyaan Pak Fajar terkait dengan di chat ini berkenaan dengan tadi produk yang sudah beredar di luar negeri ya, seperti pesawat terbang di US tadi ya, apakah sudah dipatenkan juga di desainnya? Kalau iya, apakah dipatenkan di Indonesia atau di negara pasar? Terima kasih. Kalau boleh juga tadi katanya mohon tips market research untuk perusahaan startup bidang desain dan manufaktur e-bike. Silakan Pak Fajar. Oke, makasih Mas Irfan. Nanti Pak Alan kita kontak-kontak Pak ya. Kita lagi develop 5 aksis juga Pak. Wow. Nanti bisa bikin implan-implan apapun. Kita ada 1 Pak 5 aksis Pak. Oh iya, kita nanti bikin sendiri. Harga di bawah 600 juta, sangat murah pokoknya. Ber-TKDN lagi nanti. Siap-siap. Oke, untuk Mas Yusuf ya, pertanyaannya, kalau yang barang nah ini unik nih, kenapa kita memilih untuk develop produk sendiri. Dulu itu kita kayak semacam freelance gitu ya untuk desain. Jadi semua paten dan dan karyanya kita, desain kita itu dipatenkan di luar negeri. Terus makanya kan kita ngerasa loh kok kita nggak bisa mengakui ini di Indonesia kayak pesawat itu ya Mas. Sayapnya aja 8 paten itu, 8 paten yang dipatenkan di USPTO ya. Nah, kita pernah bikin jepitan jemuran baju itu juga dipatenkannya di USPTO gitu. Kalau dipatenkannya di mana di US dan apakah kita dapat nama paten? Itu jawabannya tergantung klien. Kalau kliennya baik kadang kita di-include-kan, tapi kalau enggak ya mereka karena memang kita istilahnya udah dapat bayaran. Nah, oleh karena itu makanya kita di 2-3 tahun terakhir ini kita lebih memilih untuk develop produk kita sendiri gitu. Jadi kita lebih memilih untuk develop produk kita sendiri.
Nah, contohnya ini nih, produk yang kita develop kan ini. Nah, ini katalognya, jadi memang TKDN-nya udah ada 43%. Ini untuk teman-teman semua inovator ya kabar gembira karena sekarang pengadaan pemerintah itu susah banget impor. Itu harus kalau udah ada benda yang ber-TKDN itu harus beli TKDN gitu. Apalagi ada yang ber-TKDN di atas 40% gitu. Nah, ini ya. Jadi menurut peraturan perindustrian nomor 29 apabila satu manufaktur lokal nilai TKDN di atas 40%, maka untuk pengadaan pemerintah tidak boleh lagi impor gitu. Dan yang boleh ikut tender yang memiliki TKDN di atas 25%. Tuh. Itu benar-benar dilakukan dan itu sudah benar-benar susah. Kita udah ngerasain nih. Gitu. Nah, luar biasanya berakibat dari market yang luar biasa itu. Kita dalam kurang dari 2 tahun kita sudah bisa menjual lebih dari hampir 100 ya, hampir 100 mesin CNC lokal. Karena kita tadi betul sekali yang dikatakan Pak Dianta tadi, kita masuknya ke Blue Ocean gitu. Karena sebenarnya mesin CNC ini udah banyak. Tetapi mereka adalah bilangnya industri. Nah, tetapi kita membuat mesin CNC ini membumi sehingga kita tulisannya CNC untuk UKM gitu. Itu belum ada sebelumnya. Padahal sebenarnya digunakan untuk industri juga udah bisa. Kita jam mesinnya aja ada yang 50.000. Kalau di total itu ada 100.000 jam lah. Itu kita operasikan 24 jam per hari, 7 hari seminggu nggak pernah istirahat. Dan masih nggak apa-apa juga mesinnya, masih kuat-kuat aja gitu. Nah, mungkin nanti untuk format industrinya itu sangat menarik ya Mas e-bike. Nanti tak kasih kayak contoh ini ya. Contoh market research. Mana sih? Enggak ada. Bentar. Saya carikan. Nanti saya share bersama. Nah, ini Ding, ada Ding. Kayak seperti ini Mas. Jadi contohnya nanti ya ini kebetulan saya jadi dosen juga ya di UNS, dosen industri. Nah, jadi kita hitung dulu kayak semacam GMV-nya gitu, terus ada surveinya. Kan ini dia produknya meja. Mirip-mirip lah nanti tinggal di itu kan meja. Nah, kenapa dia harus membuat meja itu? Nah, nanti ada surveinya. Orang senang duduk di lantai atau di kursi, terus ada datanya, fungsi meja yang diketahui sini. Terus dia segmen market, data survei harga, dia survei teman-temannya. Terus di marketplace itu udah ada belum harganya berapa? Karena kan dia harus di itu. Nah, segmentasi marketnya dia siapa? Oh, dia pengennya yang mahasiswa gitu-gitu. Ini ada Mas, nanti bisa minta filenya boleh. Nah, ini ketersediaan alat dan bahan tuh apa aja. Jadi jangan sampai supply chain-nya nggak ada. Mungkin yang udah industri kayak Pak Alan tahu ya bagaimana caranya susahnya cari supply chain, apalagi supply chain yang konsisten, kualitasnya dan murah gitu susah ya. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan. Baik Pak, itu ada juga untuk Pak Fajar pertanyaan berikutnya Pak, biar sekaligus aja ya Pak dijawabnya. Ya, siap-siap. Terkait dengan hampir sama ya, tadi pertanyaannya yaitu untuk CNC yang sudah dibuat oleh DITEK ini, apakah produk tersebut perlu dan sudah dipatenkan? Apakah pasar dari produk tersebut dari ini ya, tadi dari Indonesia atau seperti apa gitu Pak? Oke. Kemudian ini apakah ada produk CNC untuk kayu dari DITEK begitu? Oke, siap-siap. Kita masih untuk metal ya, all material untuk produk CNC yang kita gunakan karena memang targetnya kalau bilangnya Pak Dianta tadi, kalau untuk yang kayu itu udah red ocean ya, jadi makanya kita bikin yang untuk metal. Jadi all metal kita bisa, mau titanium, mau SS304, SS berapa, mild steel, semua bisa kita. Dan untuk sementara ini marketnya masih Indonesia, masih untuk segmen market Indonesia. Nah, ada juga namanya kita ketika bisnis itu kan harus ada risk management, Pak. Alan pasti tahu banget kan. Kenapa kita mau bikin produk ini? Kita bikin produk juga hasil turunan CNC nih. Ini produknya dari alhamdulillah bulan kemarin omset 1 bulannya 1,5 miliar dan ini full dijalankan oleh mahasiswa yang kita kasih beasiswa. Ada 50 orang mahasiswa yang kita kasih beasiswa mendevelop dan menginovasi produk-produk ini gitu. Nah, ini kita segmennya itu UKM sama industri, SMK.
Tapi kebanyakan masih di UKM ya, jadi customer-nya ada 59. Nah, tetapi tahun ini kita ingin masuk lewat jalur Kickstarter untuk ekspor CNC 5 aksis ke US. Kita lagi bikin prototype, terus kemarin udah POC, proof of concept, sudah bisa. Nah, nanti kita ingin bikin, kita kalahnya soalnya di logistik nih, lagi membuat strategik bagaimana kita istilahnya udah ikut logistik, tetapi harganya tetap lebih murah dengan dari CNC 5 aksis yang ada di US. Kita inginnya seperti itu. Bahkan dari CNC yang ada di China kita lebih murah. Karena kita riset material dari chassisnya CNC kita ini juga, Mas, ini materialnya dari Gunung Merapi ya. Jadi murah banget kalau yang lainnya pakai besi, dan harga besi tahun ini naik 30%. Kita risetnya dari material di Gunung Berapi, dan makanya TKDN-nya kita tinggi ya gitu. Jadi kita kayak gitu, dan kita full software dan controllernya di develop di Indonesia. Nah, lucunya TKDN di Indonesia, kalau kita bikin software atau controller gitu atau program, itu nggak dihitung di TKDN. Lucu itu sebenarnya, tapi ya udahlah ya gitu. Nah, dihitungnya cuma proporsinya sangat sedikit gitu. Itu sih Mas. Jadi gitu untuk jawabannya. Terima kasih Mas Irfan. Terima kasih Pak Fajar atas jawabannya. Ya. Salam menjawab ya Pak Yusuf dan tadi pertanyaannya. Selanjutnya ke penanya berikutnya, itu pertanyaannya ditujukan ke Pak Fadli ya, ke Pak Adli ya Pak Muhammad Adli. Di sini terkait dengan produk tadi ya. Ini pertanyaannya, apakah produk kemasan makanan tersebut sekali pakai atau untuk berkali-kali pakai? Pengawetannya bagaimana? Apakah tetap biodegradable atau kalau produknya untuk sekali pakai, bagaimana perbandingan cost-nya dengan kemasan makanan yang dari styrofoam? Seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih. Ini siapa Mas? Ini namanya Holland Color ini khas ini. Estu Yoga Elmi ya. Makasih banyak ini pertanyaannya. Ya, itu yang dari styrofoam dari limbah pelepah pinang, dia tuh ada kandungan wax. Jadi kita sudah coba makan pakai air panas, air dingin, kuah Indomie itu masih bisa, itu 3 sampai 4 kali pakai itu masih bisa. Itu masih bisa. Namun harganya memang lebih mahal dari styrofoam. Styrofoam itu kan bisa di bawah 1.000 ya satuan, mungkin tergantung berapa banyak belinya. Kalau ini 3.000 per piecesnya, tergantung ukurannya. Yang 6 inch paling rendah itu 3.000. Yang di market yang kita jual. Tapi itu masih karena berkali-kali pakai itu masih bisa digunakan, dan itu yang pastinya mendukung ini pemanfaatan ini ya, sustainable product ya. Jadi kita ingin membuat branding ini responsible consumption gitu. Jadi tidak hanya asal pakai styrofoam karena murah nanti buang, itu sampah jadi banyak gitu ya Pak. Ini kita responsibel menggunakan produk yang sustainable, ramah lingkungan, dan dia pastinya biodegradable karena tidak ada pengawet. Dia langsung saja si pelepahnya itu di molding. Langsung saja karena ada lapisan wax, nah itu bisa menghambat dia bocor. Itu bisa sampai 3 sampai 4 kali pemakaian. Seperti itu. Jadi tidak ada di produk yang ini tidak ada pemakaian adhesif ataupun bahan kimia lainnya, langsung saja. Kalau yang pemakaian adhesifnya itu untuk furniture nantinya. Seperti itu. Iya Pak, saya boleh bertanya lebih lanjut Pak? Mungkin. Boleh silakan Pak. Oh iya, terima kasih ya. Iya, terima kasih kepada Pak Adli atas responnya ya. Nah ini kan saya tertarik sih sama produknya ini. Nah untuk dia itu kan tadi Bapak bilang dari pelepah pisang di molding ya, dan tanpa pengawet itu. Nah apakah nanti kalau misalnya diaplikasikan di produk makanan itu jadi bahasanya makanannya itu tidak tercampur dengan pelepah pisang. Jadi pelepah pisangnya tidak mengubah rasa lah, tidak mengubah rasa dari makanannya itu. Itu pelepah pinang Mas ya. Jadi pelepah pinang. Oh, pelepah pinang ya? Iya, bukan pelepah pisang. Kalau pelepah pisang memang itu masih dalam proses, itu bisa digunakan juga. Jadi tapi kadar airnya tinggi sekali. Nah, pelepah pinang ini dia kadar airnya pas sesuai, dan dia adalah lapisan wax yang memang dia tidak bermigrasi ke makanan dan tidak mengubah aroma ataupun rasa. Jadi sudah dicoba, bahkan nanti bisa coba dicek aja di di marketnya, di marketplace yang tadi tersedia di Blibli ataupun Tokopedia. Itu bisa dicoba, nggak akan bocor juga dan juga tidak akan mengubah rasa dari si makanan yang kita taruh di atas plate tersebut. Bisa. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya. Kalau pelepah pisang masih belum, itu butuh proses penurunan kadar air yang besar sekali dan suhunya harus tinggi, lebih tinggi daripada pembuatan si pelepah pinang. Tapi bisa, potensinya ada.
untuk potensi ini ya Pak Adi ya, untuk riset berikutnya nih dari pelepah pisang, dari pinang ke filsafat pisang gitu ya. Baik. Selanjutnya saya izin membacakan pertanyaan dulu untuk Pak Alan, Bapak. Ini dari Pak Tom Hurt sebagai Ketua APIK. Kebetulan beliau juga bekerja di bidang AI di ini medical ya. Ini pertanyaannya, kebetulan saya pengembangan produk AI ya untuk kesehatan gigi termasuk cephalometric analysis dan 3D reconstruction. Untuk penggunaan alat medis dalam hal ini software berbasis AI, apakah prosesnya sama seperti alat medis sebelumnya? Bagaimana perkembangan produk alat medis di Indonesia? Apakah regulasi sudah sangat mendukung atau seperti apa, Pak? Mohon dijelaskan, Pak Alan. Oke, terima kasih. Untuk semua medical devices ya, terkait dengan hardware atau software itu memang harus melewati proses pengajuan izin edar ya dari Kementerian Kesehatan. Sayangnya, kalau regulasi sih sebenarnya cukup jelas ya. Hanya sayangnya kalau saya bilang kalau untuk produk medical devices yang made in Indonesia, kita harus melakukan proses pengujian yang cukup panjang sampai proses komersialisasinya. Tapi kalau untuk produk alat kesehatan import ya biasanya hanya pengajuan dokumen aja ya. Jadi kita mengajukan dokumen yang terkait produk tersebut sebagai evidence, kemudian sebagai pemenuhan persyaratan untuk pengajuan izin edar, nanti sama ke Kementerian Kesehatan, nanti yang keluar izin edarnya berkode AKL ya, atau alat kesehatan luar negeri ya. Kemudian untuk yang buatan dalam negeri itu akan jadinya AKD, alat kesehatan dalam negeri ya. Jadi untuk proses komersialisasinya kalau produk tersebut dibikin di Indonesia, ya memang harus melewati proses yang clinical trial. Memang harus melewati proses itu. Demikian Pak Evan. Baik, Pak Alan, sekaligus ada juga pertanyaan untuk ke Pak Alan ya, terkait dengan ini Pak. Kami sedang dari Mbak Yanuarti Dwi ya, kami sedang mengembangkan Phantom ya untuk alat medis radiasi. Ada saran Pak untuk tahap komersialisasinya seperti apa dari Bapak? Ya, sama. Jadi apalagi yang untuk intervensi radiasi ya, biasanya itu kan risiko terhadap si pasien maupun pengguna itu cukup tinggi. Proses clinical trial-nya yang harus dilakukan ya, dan memang harus proven sampai kita melakukan pengajuan distribusi license dari Kementerian Kesehatan. Ya. Mungkin di Indonesia ini permasalahan yang agak kompleks itu di clinical test ya. Karena clinical test di kita cukup mahal dan tidak banyak, belum ada institusi independen yang bisa melakukan pengujian tersebut ya. Jadi kita harus melakukan kerjasama ke berbagai pihak dalam hal ini mungkin hospitalsnya, kemudian dokter praktisinya ya untuk melakukan uji klinis tersebut. Dan biasanya sebelum uji klinis dilakukan itu biasanya ada pembicaraan sampai pembuatan protokol uji klinis. Jadi memang prosesnya cukup panjang ya. Kecuali kita membuat atau mendevelop produk atau alat kesehatan yang sifatnya non elektromedik, non invasif, itu lebih gampang ya karena faktor risiko tadi ya. Jadi kalau risikonya rendah itu biasanya sangat mudah untuk pengajuan izin edarnya ya. Tapi kalau yang sifatnya sudah berisiko atau memberikan risiko atau dampak yang tidak diinginkan, ya hal-hal yang tidak diinginkan ke pasien maupun ke dokter, ya practitioner, biasanya proses clinical trial-nya itu harus dilakukan. Itu memang mandatory sifatnya. Demikian. Terima kasih banyak Pak Alan, sangat jelas sekali penjelasannya. Mudah-mudahan menjawab ya tadi pertanyaan dari Mbak Yanurita ya begitu. Ya, dikarenakan waktu juga, Bapak-Bapak semuanya, ini ada pertanyaan yang ditujukan ke semua narasumber. Saya minta yang pertama Pak Diata Ginting dulu untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya sebagai berikut, ini dari pengalaman para narasumber yang khususnya berapa lama proses dari riset sampai komersialisasi gitu ya, baik di Indonesia atau di Korea Selatan. Terus kedua, apakah pernah gagal dalam komersialisasi produknya? Kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Seperti itu. Silakan yang pertama, mohon izin kepada Pak Diata Ginting untuk menjawab. Kalau yang saya jawab pertanyaan kedua ya, kalau gagal pasti pernah ya. Kalau gagal riset itu namanya bukan riset. Kalau biasanya kalau kita itu kalau Blue Ocean, kalau produk yang ada itu 2 tahun. Kalau yang enggak Red Ocean itu yang produk yang enggak ada kita kembangkan lagi itu 2 tahun. Kalau yang baru itu kita minimal 5 tahun.
timeline-nya itu minimal 5 tahun. Ya. Kalau solusi apa Pak tadi? Solusi kalau gagal kira-kira apa solusinya? Kalau pernah gagal solusinya seperti apa? Kalau gagal ya coba lagi ya. Maksud kita itu gagal kita coba misalnya ini saya ada pengalaman juga kerjasama dengan BUMN di Indonesia, kita kirim sampel, ternyata setelah dites di mining itu nggak sesuai dengan apa yang kita kirim, gagal. Jadi kita minta waktu lagi untuk ngetes lagi gitu loh. Nah ini udah hampir setahun gagal terus, dites lagi sampai akhirnya memang kita give up, atau memang akhirnya oke, ternyata memang ini bukan solusi kalau di kita gitu, bukan solusi untuk kenapa nggak bisa menyelesaikan ada permasalahannya itu untuk penyimpanannya, tiba-tiba mereka minta 6 minggu, ternyata kristal, jadi udah 3 kali gagal terus. Ini kesempatan terakhir ya. Kalau gagal lagi ya ambil proyek yang lain. Oke, Pak Ginting. Siap, ya. Pak Dianta Ginting, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ke Pak Fajar ya, terkait dengan bagaimana Pak Fajar, pertanyaan terakhir tadi terkait dengan pengalaman Bapak ya. Tergantung produknya Mas. Kalau kami dari riset ke inovasi, kalau yang produk turunan kayak part motor itu dari riset ke komersialisasi biasanya seminggu sampai 2 minggu aja udah langsung bisa jual. Tapi kalau yang CNC tadi itu kami 2 tahun ya, karena emang materialnya benar-benar kami tweak sendiri, yang tadi saya bilang dari Gunung Merapi pokoknya materialnya. Dan alhamdulillah nggak pernah gagal, karena nggak boleh gagal ya. Kalau gagal waktu itu bangkrut ya, tapi alhamdulillah berhasil. Karena memang riset pasarnya matang, dan memang kalau kita bilang gagal itu kalau kita berhenti, kalau nggak berhenti ya nggak gagal kan gitu. Karena kan masih lanjut terus prosesnya. Gitu aja Mas. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Fajar, luar biasa. Selanjutnya dari Pak Muhammad Adli, Pak. Pertanyaan yang sama dari tadi semua narasumber. Ya. Yang kedua dulu memang ya, yang pertama saya jawab tuh, yang kedua terkait kegagalan. Apalagi saya fokusnya melakukan penelitian dan pengembangan sebagai peneliti ya. Itu banyak sekali proyek yang dilakukan, penelitian, dipatenkan, publikasikan, tapi hanya satu yang baru bisa dihilirisasikan yang tadi. Nah, jadi memang banyak banget kegagalan-kegagalan yang dilakukan, itu karena terutama ego. Karena ego. Kita pengen, oh harusnya kayak gini nih, tidak sesuai dengan pasar. Itu yang paling bahaya yang dilakukan para peneliti, terutama di Indonesia ini. Kemauan sendiri saja yang dilakukan, akhirnya gagal. Tidak sampai ke pasar, itu yang terjadi. Nah, makanya ke depannya didorong oleh Pak Kepala BRIN, Pak Andoko, itu harus berbasis riset. Apa industri? Risetnya harus berbasis industri. Jadi harus ada kolaborasi bersama mitra industri. Itu yang sedang dilakukan oleh para periset di Indonesia sekarang. Jadi para periset itu wajib memiliki mitra industri dengan keahliannya masing-masing. Nah, itu yang harus dicari. Jadi jangan hanya di lab saja terus. Penelitian, fokus dengan keahlian masing-masing hanya untuk publikasi saja. Itu enggak. Publikasi penting ya untuk jalur masuk kita, scientific recognition secara internasional, tapi apakah itu bermanfaat? Nah, itu yang harus kita cari lagi mitra industrinya. Kalau enggak ya hanya sebatas publikasi saja gitu ya. Nah, itu makanya kedua itu harus dijalankan secara seimbang. Terkait dengan hilirisasi kayaknya lama banget itu, saya masuk BRIN LIPI dulu ya, LIPI 2014 kerjasama dengan para peneliti senior. Pas lanjut di Korea juga, itu beberapa paten sudah terdaftar. Dari 7 paten itu hanya 1 paten yang bisa terlisensikan. Itu pun karena dia memenuhi kebutuhan industri. Gitu. Kalau enggak ya udah hanya sebagai paten saja udah. Itu akan menghabiskan uang negara kan untuk pemeliharaan patennya. Nah, itu nggak bagus juga. Jadi banyak sekali kegagalan dan memang butuh waktu lama untuk hilirisasinya. Mungkin ini saja yang sudah dilisensi sini, masih proses bersama IKEA juga untuk pembangunan micro manufacturing-nya. Jadi mungkin bisa sampai 4-5 tahun kali ya, biar benar-benar terkomersialisasi. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Pak Muhammad Adli. Selanjutnya terakhir dari Pak Alan terkait dengan tadi Pak pertanyaan bagaimana pengalaman Bapak ya di sini, kalau gagal seperti apa gitu ya, dan bagaimana komunikasi di Indonesia. Oke, khusus untuk alat kesehatan. Jadi pengalaman kita mulai riset itu 2015, kemudian komersialisasi itu di 2019. Jadi memang cukup panjang ya, sekitar 4 tahun di situ. Kemudian kalau di alat kesehatan itu memang
kalau kita bicara inovasi kan tadi sudah dijelasin dari Pak Dianta atau Pak siapa yang lupa saya, bahwa salah satunya ya kalau bikin produk yang sama ya harus lebih murah, lebih better ya, mungkin secara production cost-nya lebih kompetitif, features-nya mungkin lebih baik ya. Tapi kalau di alat kesehatan itu memang apa ya kendalanya, walaupun produknya lebih murah, kemudian kualitasnya bisa similar dengan produk yang ada yang common di market, itu belum tentu digunakan ya. Jadi memang tantangannya di alat kesehatan itu sungguh-sungguh berbeda dengan tantangan riset untuk produk yang dibutuhkan oleh industri ya. Kalau industri yang penting produknya punya similarity yang sama, kemudian lebih kompetitif, pasti akan digunakan. Ya Pak Dianta ya. Nah, kalau di alat kesehatan produknya pun better, cheaper, belum tentu digunakan oleh praktisi ya. Jadi tantangannya di situ. Kemudian kalau gagal ya kita di tim riset kita pernah develop oksigen konsentrator. Setelah jadi ya kita pakai Zeolit waktu itu. Pada saat jadi kita lihat ya secara ekonomi itu nggak worth it untuk kita komersialisasi. Jadi ada beberapa produk memang berhasil kita develop di RID hanya di skala internal kita, tapi kita nggak masuk fase komersialisasi. Jadi memang sebagai bahan untuk menambah jam terbang dari tim engineer kita aja. Demikian Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak Alan. Sungguh luar biasa nih webinar pada siang hari ini, banyak sekali ya dari berbagai sudut pandang bidang masing-masing ya. Luar biasa nih pengalaman dari para narasumber pada hari ini. Ya, karena berhubung dengan waktu juga Bapak-bapak narasumber dan para peserta webinar, mohon izin karena waktu membatasi kita semuanya. Mungkin untuk agenda terakhir Pak, mohon izin semuanya, mohon berkenan yang bisa membuka kamera, kita akan foto bersama Pak untuk dokumentasi dari tim APIK ini. Siap, saya akan izin menghitung ya Pak ya. Siap, oke, baik. Ya, dimulai ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah pada hari ini luar biasa sekali ya, masukan-masukan juga tadi, pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar telah sangat luar biasa ya, sehingga memantik diskusi kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya Irfan Jidni sebagai moderator, mohon maaf kepada para narasumber atas waktunya, dan juga terima kasih kepada para peserta webinar yang telah bersedia hadir sampai akhir acara. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih para narasumber. Terima kasih Pak Alan, Pak Ginting, Pak Alan, Pak Fajar. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Mohon berkenan apabila nanti diundang kembali, mohon berkenan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama Bapak, mohon izin, terima kasih.